Cairan bening di dalam suntikan memantulkan cahaya lampu neon yang keras saat dokter penjara menenangkan tangannya. David Reed terbaring, terikat di atas brankar, wajahnya yang kurus kering, sebuah topeng penerimaan setelah 5 tahun lamanya menyatakan bahwa dirinya tidak bersalah. Jam dinding menunjukkan pukul 9.58 pagi. Dalam 2 menit racun mematikan itu akan memulai perjalanannya melalui selang infus, yang sudah dimasukkan ke lengannya. Apakah ada kata-kata terakhir, Tuan Reed? Tanya sipir penjara. Suaranya bergema di ruang eksekusi yang steril. David menutup matanya, bayangan Max, anjing gembala Jermannya yang setia, memenuhi benaknya. Anjing yang sama yang pernah menariknya kembali dari tepi jembatan Westbrook pada malam hujan ketika dia kehilangan segalanya. Aku hanya berharap Max tahu aku tidak bersalah, bisiknya. Dokter mengangguk ke sipir dan memposisikan jarum di port injeksi. Para saksi di balik partisi kaca mencondongkan tubuh ke depan. Kemudian dering tajam telepon penjara menusuk kesunyian. Tangan sipir terangkat, membekukan dokter di tengah gerakan. Hentikan eksekusi. Suara terengah-engah direktur penjara bergema melalui interkom. Bukti baru telah ditemukan. Gubernur telah memberikan penangguhan. Jarum itu melayang hanya beberapa inci dari lengan David saat jam menunjukkan pukul 10. David Reed telah bangkit dari keterlantaran hingga meraih kesuksesan melalui tekad yang kuat. Menjadi yatim piatu pada usia 12 tahun ketika orang tuanya meninggal dalam tabrakan beruntun di jalan raya, dia berpindah-pindah antara rumah asuh hingga keluar dari sistem pada usia 18 tahun. Bersenjatakan hanya beasiswa negara dan tekad yang tak tergoyahkan, David bekerja malam sebagai penjaga keamanan sambil mendapatkan gelar sarjana bisnisnya. Terobosannya datang ketika Mitchell Enterprises yang bergengsi mempekerjakannya sebagai asisten eksekutif untuk Thomas Mitchell, pewaris perusahaan yang karismatik. Sebelum penangkapannya, David telah menemukan satu-satunya teman sejatinya dalam diri Max, seekor anjing gembala Jerman yang dijadwalkan untuk eutanasia di tempat penampungan hewan wilayah tersebut. Sesuatu di mata anjing yang cerdas itu berbicara kepada David, seorang kerabat seperjuangan yang tahu tentang keterlantaran. Ketika David membawa Max pulang, ikatan mereka langsung terjalin dan tak terputuskan. Setiap malam setelah bekerja, mereka akan berjalan di sepanjang sungai Westbrook. David melepaskan diri dari politik perusahaan sementara Max melompat dengan gembira di depan, selalu melihat ke belakang untuk memastikan manusia peliharaannya mengikuti. Thomas Mitchell telah mengenali bakat David, mempromosikannya menjadi asisten pribadi dalam waktu 1 tahun. David mengatur jadwal Thomas yang padat, mengorganisasi pertemuan, dan akhirnya mendapatkan akses ke catatan keuangan sensitif di mana dia menemukan perbedaan yang mengganggu yang mengarah pada penggelapan besar-besaran oleh kakak laki-laki Thomas, Michael Mitchell. Sarah Collins, seorang perawat hewan dengan mata hangat dan tawa lembut, telah menjadi pacar David selama 3 tahun sebelum penangkapannya. Meskipun mereka telah berpisah 6 bulan sebelum pembunuhan itu, hubungan mereka tetap cukup kuat bagi David untuk mempercayakan Max kepada perawatannya ketika polisi membawanya pergi. Meskipun percaya pada ketidakbersalahannya, Sarah akhirnya berhenti berkunjung seiring berjalannya waktu. Ketidakhadirannya adalah luka lain dalam isolasi David. Jack Wilson, detektif yang memimpin penangkapan David, sekarang menghabiskan masa pensiunnya dihantui oleh keraguan tentang kasus tersebut. Bukti tampak tak terbantahkan. Sidik jari David pada senjata pembunuhan, rekaman keamanan yang menunjukkan dia di dekat tempat kejadian, transfer ban yang mencurigakan. Namun sesuatu tentang desakan David yang tak tergoyahkan tentang ketidakbersalahannya menggerogoti hati nurani Jack. Michael Mitchell, 14 tahun lebih tua dari Thomas, selalu membenci pesona alami adik laki-lakinya dan preferensi jelas ayah mereka sebagai CFO Mitchell Enterprises. Michael memproyeksikan kompetensi dan keandalan, tetapi di balik senyumnya yang terukur tersembunyi ambisi yang kejam. Ketika penyelidik menemukan tubuh Thomas yang berlumuran darah di kantornya, Michael tampak sangat terpukul dan mengarahkan pihak berwenang langsung ke David Reed. Rutinitas penjara hukuman mati telah menjadi seluruh keberadaan David Reed. Setiap pagi dimulai pukul 5 pagi dengan lampu neon yang keras berkedip-kedip menyala, diikuti oleh nampan sarapan ala kadarnya yang digeser melalui celah sempit pintu selnya. Rumahnya selama 5 tahun, berukuran 8 kali 10 kaki, dinding beton dicat krem institusional, kombinasi toilet wastafel logam dan kasur tipis yang tidak pernah memungkinkan tidur malam yang nyenyak. Jendela dan celah sempit yang terlalu tinggi untuk dijangkau tidak menawarkan apapun kecuali sepotong kecil langit yang berubah dari hitam menjadi biru dan kembali lagi, menandai hari-hari yang kabur menjadi monoton tanpa akhir. Latihan datang tepat pukul 8 pagi, 1 jam di dalam kandang rantai yang mereka sebut halaman, di mana David dengan metodis menyelesaikan push-up, sit-up, dan putaran di sekitar perimeter. Para penjaga sudah lama berhenti mengejeknya tentang regimen latihannya. Membentuk tubuh untuk kencanmu dengan jarum,
Reed kehilangan sengatannya setelah tahun pertama. Pada malam hari, ketika blok sel menjadi relatif sunyi, David akan berbaring terjaga dan mengingat bulu Max di antara jari-jarinya, gonggongan anjing yang bersemangat ketika dia kembali dari kerja dan berat badannya yang menenangkan ketika dia melompat ke tempat tidur meskipun ada aturan rumah yang melarangnya. Kenangan-kenangan ini menopangnya jauh lebih baik daripada sesi mingguan dengan pendeta penjara yang berbicara tentang pengampunan dan penerimaan sementara David diam-diam mempertahankan ketidakbersalahannya. Pada hari Selasa sore dia bertemu dengan pengacaranya yang ditunjuk pengadilan, seorang pembela umum yang lelah bernama Martin Grayson, yang mewarisi kasusnya setelah pengacara persidangannya pindah ke praktik pribadi. Tas Grayson tampak semakin tipis dengan setiap kunjungan, ekspresinya semakin pasrah karena banding ditolak secara sistematis. Kesaksian saksi solid, Grayson menjelaskan selama pertemuan terakhir mereka. Bukti fisik tidak berubah. Tanpa sesuatu yang baru, sesuatu yang substansial, aku tidak melihat bagaimana kita membatalkan hukuman ini. Dia tidak perlu menambahkan bahwa waktu hampir habis. David telah menghitung hari-hari itu sendiri. Surat itu tiba pada hari Kamis, diantar oleh seorang penjaga yang tampak hampir meminta maaf. Pemberitahuan resmi, gumam penjaga itu, menyelipkan amplop itu melalui celah. Tangan David gemetar saat dia membukanya, meskipun dia telah mengharapkan momen ini selama bertahun-tahun. Tanggal eksekusi telah ditetapkan, 17 Juni, 3 minggu lagi. Birokrasi kematian yang metodis tertulis hitam di atas putih pada kop surat pemerintah. Malam itu David bermimpi tentang Max berlari melalui rerumputan tinggi, berhenti untuk menoleh ke arahnya dengan mata cerdas yang selalu tampak mengerti lebih dari yang seharusnya dilakukan oleh seekor anjing. Dia bangun dengan air mata di wajahnya dan beban yang menghancurkan karena tahu dia tidak akan pernah merasakan bulu Max lagi. Direktur penjara Robert Harding melepas kacamatanya dan memijat pangkal hidungnya. Sinar matahari pagi menyelinap melalui tirai Venetian kantornya, memberikan bayangan bergaris-garis di mejanya tempat formulir permintaan terakhir David Reed tergeletak terbuka, seekor anjing. Dia ingin melihat anjingnya sebelum eksekusi. Suara Harding mengkhianati ketidakpastiannya. Dalam 15 tahun mengawasi lembaga pemasyarakatan negara bagian Westbrook, dia telah memproses lusinan permintaan terakhir, makanan khusus, konseling agama, panggilan telepon terakhir ke keluarga, tetapi tidak pernah yang seperti ini. Asisten sipir, Patricia Morales, berdiri di dekat jendela, dengan tangan bersedekap. Tidak ada preseden untuk membawa hewan ke dalam fasilitas, terutama tidak pada hari eksekusi. Protokol keamanan. Itu seekor anjing, bukan senjata, Harding menyela. Risiko keamanan macam apa yang mungkin ditimbulkannya? Ini bukan hanya keamanan, ini moral, Morales membalas, ini prosedur. Hari eksekusi mengikuti protokol yang ketat. Setiap menit diperhitungkan. Di mana interaksi ini akan berlangsung? Berapa lama? Siapa yang akan bertanggung jawab atas hewan itu? Harding bersandar di kursinya, mempertimbangkan bahwa dia selalu bangga menjalankan fasilitas yang menjaga martabat dalam tugasnya yang paling khusyuk. Reed telah menjadi narapidana teladan, tenang, hormat, tidak pernah menimbulkan masalah, meskipun mempertahankan ketidakbersalahannya. Jika ini benar-benar permintaan terakhirnya, hubungi kantor kejaksaan, Harding memutuskan, kita membutuhkan persetujuan mereka sebelum melanjutkan. Jaksa wilayah Eleanor Walsh kurang akomodatif ketika dihubungi melalui telepon. Tentu saja tidak, katanya dengan tegas. Reed secara brutal membunuh Thomas Mitchell. Permintaan menit terakhir ini terasa seperti manipulasi, upaya untuk menunda persidangan atau menciptakan simpati. Itu hanya seekor anjing, Eleanor, Harding menjawab, kelelahan terlihat dalam suaranya. Pria itu akan segera meninggal. Kemanusiaan tidak merugikan kita apapun. Suara Walsh menajam. Di mana kemanusiaan Reed ketika dia menikah Mitchell 7 kali? Keluarga korban pantas mendapatkan penutupan, bukan lebih banyak penundaan karena seorang pembunuh yang dihukum ingin membelai seekor anjing. Perdebatan berlanjut sampai mereka mencapai kompromi. Reed dapat melihat anjingnya selama 15 menit maksimum di ruang kunjungan yang aman di bawah pengawasan ketat, tanpa kemungkinan menunda jadwal eksekusi. Walsh bersikeras mengirim asisten DAW Jason Turner untuk mengawasi proses tersebut, memastikan protokol dipertahankan. Dan ketika penjaga Michael Fernandez memberitahu David bahwa permintaannya telah disetujui dengan persyaratan, sesuatu berubah dalam ekspresi pria yang dihukum itu, senyum tulus pertama yang dilihat Fernandez dalam bertahun-tahun memantaunya. Terima kasih, kata David dengan sederhana, suaranya berkarat karena jarang digunakan. Namanya Sarah Collins. Dia telah merawat Max sejak aku ditangkap. Fernandez mengangguk,
tidak nyaman dengan rasa terima kasih itu. Seseorang akan menghubunginya. Besok pagi, pukul 8:15 menit, itu saja. Setelah penjaga itu pergi, David duduk di ranjangnya, tangannya terkatup rapat untuk menghentikan gemetarnya. Satu kesempatan terakhir untuk melihat Max, untuk merasakan cinta tanpa syarat itu sebelum akhir. Satu kesempatan terakhir untuk menatap mata yang tidak pernah menghakiminya, tidak pernah percaya bahwa dia mampu melakukan pembunuhan. Mungkin dalam 15 menit itu dia dapat menemukan kedamaian yang telah menghindarinya selama 5 tahun. Sarah Collins tersentak bangun karena dering teleponnya yang melengking. Bingung, dia meraba-raba meja di samping tempat tidurnya, menjatuhkan botol resep sebelum menemukan ponselnya. Jam digital menunjukkan pukul 6:47 pagi. Halo? Suaranya serak karena tidur dan efek obat yang masih terasa. Nona Collins, ini lembaga pemasyarakatan negara bagian Westbrook menelepon tentang David Reed. Sarah duduk tegak, tiba-tiba terjaga. Dia tahu hari ini akan datang, telah melihat tanggal eksekusi dilaporkan di surat kabar lokal, tetapi mendengar suara resmi membuatnya sangat nyata. David telah meminta untuk melihat anjingnya Max, sebagai permintaan terakhirnya sebelum eksekusi pagi ini. Mungkinkah Anda membawa hewan itu ke fasilitas pada pukul 8 pagi? Akan ada kunjungan yang diawasi selama 15 menit. Tangan Sarah yang bebas secara naluriah bergerak, rambutnya yang dipotong pendek, kebiasaan gugup sejak kemoterapi menghilangkan gelombang auburnya yang panjang. Tentu saja, dia berhasil berkata, "Aku akan berada di sana." Setelah menutup telepon, Sarah memanggil dengan lembut, "Max, kemari, nak." Biasanya suara panggilannya akan segera diikuti dengan langkah kaki di lantai kayu keras, tetapi apartemen tetap sunyi. Dia menyelinap keluar dari tempat tidur, meringis karena sakit yang terus-menerus di tulangnya teman yang tidak diinginkan lainnya sejak diagnosisnya. "Max." Dia memeriksa tempat tidurnya di sudut kamarnya, lalu bergerak melalui apartemen kecil, dapur, ruang tamu, kamar mandi, setiap ruang kosong, meningkatkan kecemasannya. Max tidak pernah jauh dari pandangannya untuk waktu yang lama, terutama semalam. Pikiran Sarah kembali ke jalan-jalan malam mereka. Mereka telah mengambil rute biasa mereka melalui Parkside di sepanjang jalan sungai yang pernah ditunjukkan David kepadanya. Dia ingat memperhatikan seorang pria dengan jaket gelap mengawasi mereka dari bangku, tetapi dia mengabaikan pengamatan itu sebagai paranoia. Efek samping dari penyakit dan perawatan membuatnya membayangkan ancaman dalam pertemuan biasa. Pintu depan masih terkunci dan dirantai dari dalam. Tetapi ketika dia memeriksa teras kecil yang dipagari di luar apartemen lantai dasarnya, dia menemukan gerbang tidak terkunci, dan berayun sedikit tertiup angin pagi. Tali Max, yang dia ingat dengan jelas tergantung di kait di dekat pintu, tergeletak compang-camping di dekat pagar. Kepanikan muncul di dadanya saat dia meraih teleponnya. Lagi, kali ini memutar nomor yang belum dia hubungi selama hampir setahun. "Jack, ini Sarah Collins," suaranya tercekat. "Aku butuh bantuanmu. Ini tentang anjing David Reed." Jack Wilson sedang minum kopi paginya ketika Sarah menelepon. Meskipun sudah pensiun, dia mempertahankan jadwal detektifnya. Bangun pukul 5:30 pagi, sarapan pukul 6, koran pukul 6:30. Ritme yang familiar membantu menjaga mimpi buruk tetap terkendali, yang di dalamnya wajah David Reed selalu muncul bersikeras akan ketidakbersalahannya saat mereka membawanya pergi dengan borgol. "Sarah, pelan-pelan," kata Jack, sudah meraih jaketnya. "Kapan tepatnya kamu terakhir melihat Max?" "Tadi malam sekitar pukul 10:30, kami berjalan di tepi sungai, lalu pulang. Dia ada di sini ketika aku pergi tidur, tetapi sekarang..." Suaranya pecah. "Jack, David akan dieksekusi hari ini. Permintaan terakhirnya adalah melihat Max. Jika aku tidak dapat menemukannya, aku akan berada di sana dalam 15 menit, Jack berjanji." Gelombang adrenalin yang familiar, sebagian ketakutan, sebagian tekad mendorongnya menuju mobilnya. Saat dia menavigasi lalu lintas pagi yang padat, Jack tidak dapat mengabaikan waktu. Anjing David Reed menghilang malam sebelum eksekusinya. Setelah 5 tahun penjagaan yang tidak penting, sesuatu terasa dengan sengaja diatur dan naluri Jack, biasa selama 30 tahun bekerja sebagai polisi, berteriak bahwa ini bukanlah kebetulan. Pada saat dia tiba di kompleks apartemen Sarah, dia berdiri di luar, dengan telepon menempel di telinganya. Sinar matahari pagi mengungkapkan apa yang telah dikaburkan oleh panggilan penjara. Betapa kurusnya dia, betapa pucatnya di balik ekspresi tekadnya. Jack telah mendengar tentang penyakitnya melalui kenalan bersama tetapi tidak menyadari seberapa banyak itu telah berkembang. Penjara mengatakan mereka tidak dapat menunda, lapornya saat dia mendekat.
Jika kita tidak menemukan Max dan sampai di sana pada pukul 8.30 paling lambat, David tidak akan mendapatkan permintaan terakhirnya. Jack memeriksa arlojinya, pukul 7:12, sedikit lebih dari 1 jam untuk menemukan seekor anjing yang hilang di kota dengan 300.000 orang. Tunjukkan padaku persis di mana kamu berjalan tadi malam, katanya, secara otomatis beralih ke mode investigasi. Dan ceritakan lebih banyak tentang pria yang kamu lihat mengawasi kalian. Saat mereka bergegas menuju jalan setapak di tepi sungai, Sarah menggambarkan orang asing itu. Tinggi, mengenakan jaket gelap, meskipun malam itu hangat, topi bisbol ditarik rendah. Tidak ada yang secara definitif mencurigakan kecuali kesadaran yang menusuk. Sarah telah merasakan sensasi diawasi. Pikiran Jack bekerja secara metodis melalui kemungkinan-kemungkinan. Jika seseorang dengan sengaja mengambil Max, mereka memiliki alasan. Apakah itu untuk menyebabkan rasa sakit tambahan kepada David di jam-jam terakhirnya atau sesuatu yang lain sama sekali? Bagaimanapun, mereka perlu bergerak cepat. Di suatu tempat di kota, waktu terus berjalan baik untuk permintaan terakhir seorang pria dan, berpotensi, harapan terakhirnya. Jack Wilson berlutut di tepi sungai, memeriksa tanah dengan ketelitian metodis yang pernah membuatnya menjadi detektif paling efektif di departemen. Embun pagi masih menempel di rumput, menjaga jejak kaki yang akan segera menghilang dalam panasnya hari itu. Sarah berdiri di dekatnya, memeluk dirinya sendiri, meskipun pagi Juni itu hangat. Max selalu berhenti di bangku ini, jelasnya, menunjuk ke kursi kayu lapuk yang menghadap ke air. David dulu membiarkannya beristirahat di sini selama jalan-jalan mereka yang lebih lama. Jack mengangguk, mempelajari area tersebut. Tanah di sekitar bangku menunjukkan beberapa set jejak kaki, pelari, pejalan kaki anjing, pengunjung taman sehari-hari, tetapi perhatiannya tertuju pada satu set tertentu, sepatu bot pria, ukuran 11 atau 12, dengan pola khas di solnya. Jejak ini muncul di samping cetakan kaki yang lebih kecil yang sesuai dengan deskripsi Sarah tentang Max. Ini terlihat segar, gumam Jack, mengikuti jejak itu. Mereka mengarah jauh dari jalan utama menuju bangunan pemeliharaan itu. Saat mereka melacak jejak kaki, telepon Sarah berdering dengan pesan dari penjara, harap konfirmasikan Eta dengan anjing. Jadwal eksekusi tidak dapat dimodifikasi. Tangannya gemetar saat dia memeriksa waktu, pukul 7.38. Jack, kita harus bergegas, desaknya, keputusasaan terlihat dalam suaranya. Jejak itu membawa mereka ke sekelompok gudang pemeliharaan yang digunakan oleh layanan taman. Di belakang bangunan-bangunan ini, jejak kaki dan cetakan kaki mengarah ke rumah perahu tua, catnya mengelupas karena bertahun-tahun diabaikan. Pintunya menggantung sedikit terbuka. Tetap di belakangku, instruksi Jack, kebiasaan lama muncul kembali saat dia mendekat dengan hati-hati. Sebelum mereka mencapai pintu, seorang petugas kebersihan lokal muncul dari salah satu gudang pemeliharaan. Kalian mencari sesuatu? Serunya sambil menyesuaikan topi seragamnya. Seekor anjing gembala Jerman, jawab Sarah dengan cepat. Dia menghilang tadi malam. Ekspresi petugas kebersihan itu berubah. Aneh, Anda harus bertanya. Saya melihat seorang pria dengan seekor anjing besar pagi ini sekitar pukul 5. Saya pikir itu aneh, seseorang akan keluar sepagi itu kecuali mereka melakukan sesuatu yang tidak beres. Seperti apa dia? Jack menekan. Pria tinggi, pakaian gelap, mengikat anjing itu dengan tali tetapi hewan itu tampak cemas, menarik ke belakang. Dia menunjuk ke arah kawasan industri di seberang taman, menuju gudang-gudang tua di dekat rel kereta api. Jack berterima kasih padanya dan mereka dengan cepat mengarahkan kembali pencarian mereka. Saat mereka bergegas melintasi taman, mereka melewati sebuah kios koran dengan berita utama pagi yang ditampilkan dengan berani. Pembunuh Mitchell akan dieksekusi hari ini. Di bawahnya ada foto David dari 5 tahun lalu, tampak muda dan terkejut, di samping foto Thomas Mitchell yang lebih kecil, pewaris tampan yang kematiannya telah memikat kota itu. Mereka masih menyebutnya begitu, kata Sarah dengan pahit. Setelah sekian lama, masih tidak ada praduga tak bersalah. Jack tetap diam. Dialah yang membangun kasus melawan David. Bagaimanapun, buktinya tampak tak terbantahkan. Sidik jari David pada senjata pembunuhan, rekaman keamanan yang menempatkannya di dekat tempat kejadian selama perkiraan waktu kematian, transfer ban yang mencurigakan yang menunjukkan motif. Namun, dalam tahun-tahun sejak pensiun, Jack telah mengunjungi kembali kasus itu berulang kali dalam benaknya, bermasalah dengan inkonsistensi yang terlalu mudah diabaikan oleh dirinya yang lebih muda. Saat mereka mendekati distrik pergudangan, mereka memperhatikan sesuatu yang lain. Kelompok-kelompok pengunjuk rasa yang bersaing berkumpul di dekat penjara,
beberapa blok jauhnya. Satu kelompok memegang tanda yang menuntut keadilan untuk Thomas Mitchell, sementara yang lain memprotes hukuman mati dan menyerukan penangguhan eksekusi. Kota itu menjadi semakin terpecah belah atas kasus David. "Kita tidak punya banyak waktu," Sarah mengingatkannya, melirik arlojinya dengan cemas. Sudah lewat pukul 8. Distrik pergudangan berdiri seperti monumen masa lalu industri kota. Kumpulan bangunan bata dan logam bergelombang, beberapa masih beroperasi, yang lain ditinggalkan menjadi karat dan grafiti. Sinar matahari pagi berkilauan dari jendela yang pecah, memberikan bayangan panjang di jalur beton yang retak di antara struktur. Jejak mengarah ke sana, amati Jack, mengikuti kesan samar di tanah tempat trotoar berakhir. Seseorang pasti melewati sini baru-baru ini. Sarah mengikuti dengan cermat, napasnya menjadi lebih berat dengan setiap langkah. Jack memperhatikan kulitnya yang pucat tetapi tidak mengatakan apa-apa. Tekadnya terlihat jelas dan mereka tidak punya waktu untuk khawatir. Jejak itu mengarah ke sebuah gudang yang lebih kecil dengan tulisan yang memudar yang mengidentifikasinya sebagai Mitchell Storage Shipping, anak perusahaan Mitchell Enterprises yang telah ditutup bertahun-tahun yang lalu. "Mitchell," gumam Jack, "mungkin kebetulan." Sebuah rantai mengamankan pintu utama, tetapi karat dan kelalaian telah menciptakan celah yang cukup lebar bagi seseorang untuk menyelinap masuk. Di dalam, debu beterbangan dalam sinar cahaya yang menembus melalui lampu langit-langit yang kotor, menerangi unit truk yang ditinggalkan dan peti pengiriman yang terlupakan. "Max?" Sarah memanggil dengan lembut, suaranya bergema. "Max, apa kau di sini, nak?" Dari kedalaman gudang datanglah rengekan samar, lalu gonggongan yang familiar. "Max." Sarah bergegas menuju suara itu, Jack mengikuti dengan hati-hati. Mereka menemukannya di tempat yang dulunya adalah ruang kantor. Seekor anjing gembala Jerman dengan mata coklat cerdas dan moncong yang beruban, diikat ke meja logam dengan tali baru. Saat melihat Sarah, seluruh tubuh Max menggeliat karena kegembiraan, ekornya berdebar di lantai. Saat Sarah berlutut untuk memeluk anjing itu, Jack mengamati penjara sementara itu. Seseorang telah meninggalkan air dalam wadah plastik dan apa yang tampaknya menjadi makanan anjing yang dibeli dengan tergesa-gesa tersebar di lantai. Sebuah cangkir kopi yang dibuang menunjukkan bahwa penculik telah tinggal bersama Max untuk beberapa waktu. Di atas meja berdebu tergeletak bungkus sandwich kosong dari restoran sepanjang malam, beberapa blok jauhnya. Seseorang merencanakan ini, simpul Jack, memeriksa area tersebut lebih menyeluruh. Mereka tahu kemana harus membawanya, bagaimana mengamankannya, bahkan membawa persediaan untuk membuatnya tenang dan nyaman. Sarah sudah melepas tali yang tidak familiar dari kerah Max. Saat dia melakukannya, jari-jarinya menyentuh sesuatu yang tidak biasa. Sebuah benda logam kecil yang menempel di bagian dalam kerah. Dia memutarnya untuk memeriksanya dalam cahaya redup. "Jack, lihat ini," serunya, memegang apa yang tampak seperti drive logam kecil yang diamankan ke kerah dengan pita tugas berat. "Ini tidak ada di sini sebelumnya." Seseorang menambahkan ini ke kerah Max. Jack mengambil perangkat itu, membaliknya dengan hati-hati. "Ini terlihat seperti drive USB," katanya. Naluri detektifnya bekerja dengan kecepatan penuh. Mengapa seseorang menculik Max hanya untuk menempelkan ini ke kerahnya? Mata Sarah membelalak menyadari. "David," bisiknya. "Ini pasti terhubung dengan David, entah bagaimana." Jack memeriksa arlojinya, pukul 8.22. "Kita harus segera pergi ke penjara sekarang," katanya mendesak. Apapun ini, itu mungkin penting. Saat mereka bergegas keluar, dengan Max berlari dengan gembira di samping mereka, Jack melihat sebuah kamera keamanan yang dipasang tinggi di dinding gudang. Posisinya menunjukkan bahwa itu akan menangkap siapapun yang masuk atau keluar dari gedung. Tidak seperti fitur-fitur gudang yang ditinggalkan lainnya, lampu kecil di kamera ini menyala merah, masih beroperasi setelah bertahun-tahun seseorang masih mengawasi tempat ini. Jack mencatat kecurigaan yang merayap terbentuk di benaknya, tetapi tidak ada waktu untuk menyelidiki lebih lanjut. Eksekusi David Reed dijadwalkan pada pukul 10 pagi dan mereka perlu segera mencapai penjara. Sedan Jack melaju melewati lalu lintas pagi, lampu sirene berkedip dari dashboardnya, peninggalan dari hari-harinya sebagai detektif yang tidak pernah dia repot-repot untuk menghapusnya. Sarah duduk di kursi penumpang sambil memegangi tali Max sementara anjing itu terengah-engah dengan puas di belakang, tidak menyadari urgensi misi mereka. "Sekarang pukul 8.48, kata Sarah, memeriksa teleponnya untuk yang kesekian kalinya. "Penjara mengatakan jika kita tidak sampai di sana pada pukul 9.15, mereka tidak akan mengizinkan kunjungan itu. Persiapan terakhir dimulai pada pukul 9.30.
Jack bernavigasi di sekitar truk pengiriman, pikirannya berpacu. Apa yang akan David sembunyikan di drive USB? Dia bertanya-tanya dengan keras. Dan mengapa menempelkannya ke kerah Max setelah 5 tahun tidak mengatakan apa-apa? Dia selalu mempertahankan ketidakbersalahannya, jawab Sarah, suaranya tegang dengan emosi. Mungkin ini adalah bukti yang tidak bisa dia ungkapkan sebelumnya. Saat mereka mendekati penjara, kelompok-kelompok pengunjuk rasa yang bersaing tampak penuh. Setidaknya 100 orang di setiap sisi, ditahan oleh barikade dan petugas polisi. Satu sisi membawa foto Thomas Mitchell dan tanda-tanda yang bertuliskan, keadilan ditegakkan dan ingatlah korban. Kelompok yang berlawanan memegang lilin meskipun cahaya pagi, dan plakat-plakat yang menyatakan, hukuman mati adalah pembunuhan, dan orang yang tidak bersalah mati hari ini. Sebuah van berita dari stasiun lokal telah parkir di dekatnya, seorang reporter bersiap untuk siaran langsung. Eksekusi pembunuh Thomas Mitchell telah membangkitkan kembali minat publik dalam kasus tersebut, menjadi berita utama hari itu. Kita tidak akan pernah bisa melewati pintu masuk utama itu, gumam Jack, menilai situasi dengan ketelitian profesional. Terlalu banyak orang, terlalu banyak pertanyaan. Dia berbelok, tiba-tiba mengambil belokan tajam menuju pintu masuk layanan yang dia ingat dari hari-harinya membawa tersangka untuk diproses. Sebuah gerbang rantai menghalangi jalan mereka. Seorang penjaga yang tampak bosan ditempatkan di bilik keamanan. Jack menurunkan jendelanya sambil memegang lencana detektif pensiunannya. Jack Wilson, mantan pembunuh. Aku membawa Sarah Collins dan anjing untuk kunjungan terakhir Reed, kita diharapkan. Penjaga memeriksa klipnya, mengerutkan kening, kalian hampir terlambat. Mereka akan memulai persiapan terakhir. Keadaan khusus, jawab Jack dengan nada otoritatif yang telah melayaninya dengan baik selama beberapa dekade. Hubungi sipir jika Anda perlu memverifikasi, tetapi saya tidak berpikir dia ingin menjelaskan kepada gubernur mengapa permintaan terakhir seorang pria yang dihukum ditolak karena beberapa menit. Gertakan itu berhasil. Penjaga melambai mereka masuk, mengarahkan mereka ke pintu masuk samping tempat seorang pejabat penjara menunggu sambil melihat arlojinya dengan cemas. Nona Collins, tanyanya, saat Sarah muncul dengan Max, saya wakil sipir Simmons. Kita perlu memproses Anda dan hewan itu segera, protokol keamanan. Saat mereka bergegas masuk, Jack meletakkan tangan di lengan Sarah. Tunjukkan pada mereka drive USB itu, bisiknya. Katakan pada mereka itu mungkin bukti. Buat mereka melihatnya sebelum eksekusi. Sarah mengangguk, wajahnya dipenuhi tekad. Saat mereka dipimpin melalui serangkaian pos pemeriksaan keamanan, Max tetap sangat tenang, seolah merasakan pentingnya perilakunya. Di belakang mereka, di tepi properti penjara, sebuah sedan hitam berhenti. Michael Mitchell menyaksikan kedatangan mereka melalui jendela gelap, ekspresinya sulit dibaca saat dia mengangkat telepon ke telinganya. Mereka menemukan anjingnya, ucapnya singkat. Dan mereka sekarang berada di dalam penjara. Di ujung telepon, sebuah suara bertanya, apakah kita harus melanjutkan sesuai rencana? Rahang Michael mengencang. Ya, tidak ada yang berubah. Eksekusi tetap dilaksanakan hari ini, apapun yang terjadi. Dia mengakhiri panggilan dan terus mengawasi pintu masuk penjara, tidak menyadari bahwa kasus yang dibangun dengan susah payah terhadap David Reed akan segera terurai dengan cara yang tidak bisa dia bayangkan. Wakil sipir Simmons memimpin Sarah, Jack, dan Max melewati serangkaian pemeriksaan keamanan, masing-masing lebih ketat dari yang sebelumnya. Para penjaga penjara menatap Max dengan rasa ingin tahu yang kentara. Kehadiran seekor anjing di dalam tembok ini belum pernah terjadi sebelumnya. Anjing gembala Jerman itu tetap tenang, tetap berada di sisi Sarah saat mereka menavigasi labirin institusional yang terdiri dari pintu-pintu terkunci dan kamera pengintai. Kunjungan terakhir akan dilakukan di ruang C, jelas Simmons, sambil memeriksa jam tangannya untuk kelima kalinya. Asisten jaksa wilayah Turner sudah menunggu. Kalian akan memiliki waktu persis 15 menit dengan narapidana. Sarah menggenggam tali Max lebih erat, suaranya sedikit bergetar saat dia berbicara. Sebelum kita melanjutkan, ada sesuatu yang penting yang perlu Anda lihat. Dia dengan hati-hati mengeluarkan drive USB dari kerah Max dan menyodorkannya. Ini terpasang di kerah Max ketika kami menemukannya pagi ini. Seseorang membawanya tadi malam dan mengembalikannya dengan ini. Simmons menatap perangkat itu dengan kecurigaan yang jelas. Apa maksudnya ini? Kami tidak tahu. Jack menyela, melangkah maju dengan kehadiran otoritatif yang telah dia kembangkan selama puluhan tahun dalam penegakan hukum. Tetapi mengingat waktunya, hari eksekusi Reed, ini bisa menjadi bukti yang relevan. Seseorang bersusah payah untuk memasangkan ini ke kerah anjing.
Simmons ragu-ragu, protokol beradu dengan akal sehat. Ini bukan prosedur standar. Kunjungan itu disetujui hanya untuk anjing, bukan untuk memasukkan materi baru ke dalam kasus. Ini bukan tentang prosedur. Jack balas, merendahkan suaranya untuk mencegah penjaga di dekatnya mendengar. Ini tentang memastikan negara tidak mengeksekusi orang yang berpotensi tidak bersalah. Apakah Anda lebih suka menjelaskan kepada gubernur mengapa Anda mengabaikan kemungkinan bukti pembebasan atau mengapa Anda menunda eksekusi selama 30 menit untuk meninjaunya? Ekspresi wakil sipir menegang tetapi dia meraih radionya. Saya perlu menghubungi sipir Harding di kantor kejaksaan. Mereka diarahkan ke ruang konferensi kecil tempat asisten jaksa wilayah Jason Turner menunggu, jasnya yang dipesan khusus dan ekspresi tidak sabarnya menandakannya sebagai orang yang sangat tidak pada tempatnya di lingkungan penjara yang utilitarian. Gordon Harding tiba beberapa saat kemudian, wajahnya muram. Nona Collins, Tuan Wilson, Harding mengakui dengan anggukan. Saya mengerti Anda telah membawa sesuatu yang Anda yakini mungkin relevan dengan kasus Reed. Turner menyela sebelum keduanya dapat menanggapi. Apapun itu tidak relevan pada saat ini. Semua banding telah habis. Eksekusi akan tetap dilaksanakan sesuai jadwal. Dengan segala hormat, jawab Jack. Pengalaman bertahun-tahun di ruang interogasi terlihat jelas dalam nada bicaranya yang terukur, Anda bahkan belum melihat apa yang ada di dalam drive ini. Apakah Anda begitu yakin akan kesalahan Reed sehingga Anda menolak untuk memeriksa potensi bukti? Bukti yang muncul secara kebetulan beberapa jam sebelum eksekusi. Turner mencibir. Ini jelas taktik putus asa terakhir. Sarah melangkah maju, tubuhnya yang kecil entah bagaimana menarik perhatian. Jika Anda begitu percaya diri dengan kasus Anda, Tuan Turner, apa salahnya melihatnya? Gordon Harding menunjuk ke komputer di meja konferensi. Mari kita lihat apa isinya sekarang. Ruangan menjadi sunyi saat seorang ahli teknis dipanggil untuk mengakses drive dengan aman. Menit-menit berlalu, ketegangan meningkat setiap detik. Di luar ruangan, persiapan untuk eksekusi terus berlanjut, pengingat yang menyadarkan tentang apa yang dipertaruhkan. Akhirnya, teknisi menghubungkan drive ke laptop yang aman. Layar menyala dengan folder yang berisi banyak file, rekaman video, file audio, dan dokumen keuangan. Buka video yang ditandai, bukti, saran Jack. Teknisi itu menurut dan ruangan menjadi sunyi saat rekaman kamera keamanan memenuhi layar. Stempel waktu menunjukkan pukul 11:42 malam pada malam Thomas Mitchell dibunuh. Sudut kamera menangkap kantor Mitchell dari atas, menunjukkan almarhum bekerja larut malam di mejanya. Pintu terbuka dan sesosok tubuh masuk, bukan David Reed, tetapi Michael Mitchell, kakak laki-laki Thomas. Itu tidak mungkin, bisik Turner, mencondongkan tubuh ke depan. Di layar, perdebatan jelas terjadi antara kedua bersaudara itu. Meskipun tidak ada audio, bahasa tubuhnya tidak salah lagi. Michael memberi isyarat agresif, Thomas mempertahankan posisinya. Kemudian, dengan tiba-tiba yang mengejutkan, Michael meraih pembuka surat dari meja dan menerjang ke depan. Serangan itu dilakukan dengan panik. Beberapa tusukan dilakukan dengan cepat. Ya Tuhan, gumam sipir Harding. Video itu berlanjut, menunjukkan Michael dengan metodikali menghapus sidik jarinya dari senjata pembunuhan sebelum memasukkannya ke dalam apa yang tampak seperti tas kain. Dia kemudian mengakses komputer saudaranya, mengetik dengan cepat sebelum keluar dari kantor, meninggalkan Thomas Mitchell berdarah di karpet mahal. Stempel waktu menunjukkan seluruh insiden itu berlangsung kurang dari 5 menit. Ada lagi, kata teknisi itu, membuka file audio. Sebuah suara yang jelas dapat diidentifikasi sebagai suara Michael Mitchell memenuhi ruangan. Thomas tahu tentang penggelapan itu. Dia mengancam akan mengungkapkannya ke publik. Aku tidak bisa membiarkan itu terjadi. Semua yang telah kubangun akan runtuh. Reed memiliki akses ke semua file. Akan mudah untuk menjebaknya. Sidik jarinya ada di seluruh kantor, termasuk di pembuka surat antik yang disimpan Thomas di mejanya. Wajah Turner kehilangan warna. Dari mana asalnya? Bagaimana kita tahu itu asli? Jack menunjuk ke video, kamera keamanan. Dalam rekaman itu adalah sistem internal Mitchell Enterprises, bukan kamera publik yang kita andalkan untuk penuntutan. Ini dari rekaman jaringan keamanan pribadi mereka yang tidak pernah kita miliki aksesnya. Buka dokumen keuangan, desak Sarah. File-file itu mengungkapkan skema akuntansi yang rumit yang menunjukkan bagaimana Michael Mitchell secara sistematis menggelapkan jutaan dari perusahaan selama bertahun-tahun,
menyamarkan pencurian itu melalui jaringan kompleks perusahaan cangkang dan faktur palsu. Pelatihan hukum Turner menegaskan kembali dirinya. Ini semua bisa direkayasa. Kita perlu mengotentikasi. Tentu saja, Jack setuju, tetapi bukankah ini cukup untuk membenarkan penangguhan sementara eksekusi sementara materi diperiksa dengan benar? Gordon Harding memeriksa jam tangannya, pukul 9:17 pagi. Reed sudah disiapkan. Jika kita akan menghentikan proses ini, itu harus terjadi sekarang. Turner ragu-ragu, jaksa karir berjuang dengan petugas etika pengadilan. Akhirnya dia mengangguk. Aku akan menghubungi kantor gubernur dan meminta penundaan darurat sambil menunggu pemeriksaan bukti baru. Tapi, tambahnya, menatap Jack dengan tatapan baja, jika ini ternyata direkayasa, akan ada konsekuensi serius. Ini tidak direkayasa, desak Sarah, tangannya bertumpu di kepala Max. David tidak bersalah. Dia sudah mengatakannya selama 5 tahun. Saat Turner melangkah keluar untuk melakukan panggilan, sipir Harding menoleh ke wakilnya. Tunda prosedur persiapan, tetapi jangan beritahu Reed alasannya. Aku tidak ingin memberinya harapan palsu sampai kita mendapat konfirmasi. Jam di dinding melanjutkan kemajuannya yang tak henti-hentinya menuju pukul 10 pagi. Setiap detak pengingat betapa dekatnya David Reed dengan kematian karena kejahatan yang tidak dia lakukan. David Reed telah berdamai dengan kematian. 5 tahun kurungan telah menghilangkan segalanya kecuali kepastian terakhir ini. Hari ini akan menjadi hari terakhirnya di bumi. Pagi itu telah membawa persiapan ritualistik, makanan terakhir yang tidak bisa dia telan, pakaian bersih yang mereka sediakan, doa terakhir pendeta yang membasuh dirinya tanpa menembus pikirannya. Ketika para penjaga datang pukul 9:30 pagi, David berdiri tanpa perlawanan, mengulurkan pergelangan tangannya untuk borgol seremonial yang dituntut prosedur, meskipun tidak mungkin melarikan diri dari benteng lembaga pemasyarakatan Westbrook. Dia telah membayangkan momen ini berkali-kali, bagaimana koridor itu akan terlihat, berapa banyak langkah yang dibutuhkan, apakah kakinya akan menopangnya sampai ke ruang eksekusi. Realitasnya persis seperti yang dia bayangkan dan entah bagaimana benar-benar berbeda. Lewat sini, Reed, penjaga senior mengarahkan suaranya secara profesional terpisah. David mengikuti secara mekanis, berfokus pada setiap langkah. Mereka telah berjanji dia bisa melihat Max sebelum akhir, satu permintaan. Tetapi sekarang mereka membawanya ke arah yang berlawanan dari ruang kunjungan. Bagaimana dengan anjingku? Tanyanya, suaranya serak karena jarang digunakan. Saya diberitahu saya bisa melihatnya. Penjaga itu bertukar pandang dengan rekannya. Perubahan rencana, terus bergerak. Pengunduran diri yang dingin menetap di diri David. Satu kekecewaan terakhir dalam kehidupan yang telah runtuh seperti rumah kartu, 5 tahun lalu. Keputusan birokrasi apapun yang telah menolak permintaan terakhirnya, itu tidak terlalu penting sekarang. Segera, tidak ada yang penting. Ruang eksekusi tampak persis seperti yang dijelaskan dalam materi yang diberikan kepada narapidana hukuman mati. Desain klinis dan impersonal untuk mengubah kematian menjadi prosedur steril, Gurney dengan pengekang kulitnya di jendela observasi tempat para saksi akan segera berkumpul. Jam di dinding menunjukkan pukul 9:46 pagi. Prosedur membutuhkan pernyataan terakhir, sipir memberitahunya saat teknisi menyiapkan saluran 4. Apakah Anda ingin membuatnya? David mempertimbangkan pertanyaan itu saat mereka mengarahkannya ke Gurney. Apa yang mungkin dia katakan yang penting? Bahwa dia tidak bersalah. Tidak ada yang mempercayainya selama 5 tahun. Mengapa mereka mulai sekarang? Bahwa dia memaafkan mereka? Dia tidak yakin dia melakukannya. Hanya itu. Saya tidak pernah membunuh Thomas Mitchell, akhirnya dia berkata, saat mereka mengamankan tali di dada dan kakinya. Saya berharap suatu hari seseorang menemukan kebenaran. Dokter penjara mendekat dengan peralatan 4, wajahnya tertutup topeng ketidakpedulian profesional. David merasakan usapan alkohol yang dingin di lengannya, sengatan singkat saat jarum menemukan pembuluh darahnya. Dia memejamkan mata, membayangkan Max berlari di taman, telinganya mengepak riang di angin. Jika pikiran terakhirnya bisa tentang apapun yang dia inginkan, mereka akan menjadi momen-momen sederhana kebahagiaan itu. Ruang observasi mulai terisi. Melalui mata yang setengah tertutup, David bisa melihat bentuk-bentuk bergerak di balik kaca. Keluarga Mitchell akan ada di sana. Dia tahu Michael dimuliakan dalam kesedihannya atas seorang saudara yang seharusnya dia cintai. Mungkin beberapa wartawan, saksi negara yang diperlukan. Jarum menit di dinding, jam bergerak ke 9:52.
Dokter memeriksa saluran 4 untuk terakhir kalinya. Semuanya berjalan dengan presisi mekanis dari protokol yang dilatih dengan baik. Kemudian, memecah keheningan yang khusyuk, suara pintu yang terbanting terbuka dan suara-suara yang meninggi di koridor luar. Radio sipir berderak mendesak. "Pak, kami punya situasi," sebuah suara melaporkan. "Kantor gubernur ada di saluran. Mereka memerintahkan penundaan segera." Ekspresi sipir tidak mengungkapkan apapun saat dia melangkah keluar. Dokter itu berhenti, jarum terangkat, di atas port injeksi, menunggu instruksi. David tetap diam, takut untuk berharap, takut untuk tidak. Detik-detik berubah menjadi menit-menit ketidakpastian yang menyakitkan. Jam menunjukkan pukul 9:57 ketika sipir kembali, wajahnya muram. "Lepaskan pengekang," perintahnya. Eksekusi telah ditangguhkan atas perintah gubernur, sambil menunggu peninjauan bukti baru. Kata-kata itu menembus kesadaran David perlahan, maknanya berkumpul bagian demi bagian seperti teka-teki. Ditangguhkan. Bukti baru. Pengekang melonggar, darah mengalir deras kembali ke anggota tubuhnya dengan menyakitkan. Apa yang terjadi? Dia berhasil bertanya saat mereka membantunya duduk. Tanggapan sipir itu terukur. "Saya tidak berhak membahas rinciannya. Tuan Reed, Anda dikembalikan ke sel Anda sementara masalah tertentu sedang diselidiki." Saat mereka membawanya kembali melewati koridor, pikiran David berpacu. 5 tahun tanpa harapan telah mengkondisikannya untuk tidak mengharapkan mukjizat. Namun sesuatu telah terjadi, sesuatu yang cukup signifikan untuk menghentikan eksekusinya beberapa menit sebelum dilakukan. Melewati jendela, dia melihat halaman penjara tempat kelompok pengunjuk rasa yang bersaing berkumpul. Pemandangan itu kabur saat air mata tak terduga memenuhi matanya. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, David Reed mengizinkan dirinya untuk mempertimbangkan kemungkinan bahwa dia mungkin tidak akan mati hari ini. Bagaimanapun juga, di sayap administrasi penjara, tim investigasi dadakan telah berkumpul. Jaksa wilayah Eleanor Walsh telah tiba, bersama dengan 2 detektif polisi negara bagian dan seorang ahli forensik digital. File USB sedang dianalisis secara sistematis, keasliannya dipertanyakan dan diuji. Sarah duduk kelelahan di kursi sudut, Max tertidur di kakinya, sementara Jack berdiri di dekat jendela mengamati kerumunan di luar yang semakin banyak saat berita tentang penundaan eksekusi menyebar. "Wilson," Dwalls memanggil suaranya, memotong pikirannya. Sepatah kata. Mereka melangkah ke lorong, menjauh dari yang lain. Walsh telah menjadi atasan Jack selama bertahun-tahun sebelum pensiun, seorang jaksa yang tangguh dan tidak masuk akal dengan catatan keyakinan yang luar biasa. "Anda membawa bukti ini," katanya, sambil mempelajari wajahnya, setelah 5 tahun diam. "Mengapa sekarang, dan bagaimana Anda bisa terlibat?" Jack menatapnya dengan mantap. "Sarah Collins menelepon saya pagi ini ketika anjing itu hilang." "Kebetulan belaka?" "Tidak ada yang terasa seperti kebetulan," balas Walsh. "Anjing itu menghilang malam sebelum eksekusi, kemudian muncul kembali dengan bukti yang dapat membebaskan Reed. Setelah 5 tahun banding tidak menemukan apa-apa." Jack ragu-ragu, menimbang kata-katanya dengan hati-hati. Momen itu telah tiba, pengakuan yang telah dia latih secara mental selama berbulan-bulan tetapi tidak pernah berharap untuk benar-benar menyampaikan. "Ada sesuatu yang perlu Anda ketahui, Eleanor," dia memulai, suaranya lebih rendah. "Sesuatu yang telah saya perjuangkan sejak saya pensiun." Ekspresi Walsh mengeras, menyadari keseriusan dalam nadanya. "Saya adalah detektif utama dalam kasus Mitchell," lanjut Jack. "Saya membangun kasus melawan David Reed dan saya telah meragukan kesalahannya selama bertahun-tahun." "Keraguan seperti apa?" Suaranya sangat pelan. "Ketidakkonsistenan dalam garis waktu, pernyataan saksi yang tidak sepenuhnya selaras, senjata pembunuhan dibersihkan, kecuali sidik jari Reed, terlalu bersih." Jack menggelengkan kepalanya. "Pada saat itu saya menganggap ini sebagai masalah kecil. Bukti tidak langsungnya kuat dan tekanan untuk menyelesaikan kasus profil tinggi seperti pembunuhan Mitchell sangat besar." "Apakah Anda mengatakan Anda dengan sadar menuntut orang yang tidak bersalah?" tuntut Walsh. "Tidak," jawab Jack tegas. "Saya percaya dia bersalah ketika kami menangkapnya. Tetapi setelah itu, melihat kembali file kasus saat pensiun, pertanyaan terus muncul. Saya mulai menyelidiki secara pribadi, melihat keuangan Michael Mitchell, mewawancarai saksi, lagi-lagi secara tidak resmi." Pikiran hukum Walsh segera memahami implikasinya.
Anda melakukan penyelidikan yang tidak sah tanpa memberitahu departemen atau kantor saya. Saya harus yakin sebelum maju, Jack menjelaskan. Reputasi saya, seluruh karir saya dibangun di atas kasus ini. Saya membutuhkan bukti yang tak terbantahkan sebelum menyarankan agar kita mungkin telah mengirim orang yang tidak bersalah ke hukuman mati. Dan apakah Anda menemukan bukti ini sebelum hari ini? Jack menggelengkan kepalanya. Fragmen, kecurigaan, tetapi tidak ada yang cukup konkret untuk membenarkan pembukaan kembali kasus. Tidak ada yang seperti apa yang ada di dalam drive itu. Walsh menatapnya. Ekspresinya tidak terbaca. Apakah Anda tahu dari mana drive ini berasal? Siapa yang membuat file-file ini? Tidak, aku Jack. Tapi saya punya teori. Asisten pribadi Thomas Mitchell bukan hanya David Reed, dia memiliki seluruh tim. Salah satu dari mereka mungkin memiliki akses ke rekaman keamanan, mungkin telah mengumpulkan bukti selama ini dan menunggu 5 tahun sampai hari eksekusi untuk mengungkapkannya. Keraguan Walsh tampak jelas. Saya tidak punya semua jawaban, Jack mengakui, tetapi yang penting sekarang adalah menentukan apakah apa yang ada di dalam drive itu asli. Jika ya, kita perlu memperbaiki kesalahan ini sebelum terlambat. Walsh terdiam untuk waktu yang lama, memproses implikasinya bukan hanya untuk David Reed tetapi untuk sistem peradilan yang telah dia layani selama beberapa dekade, untuk reputasi kantornya dan warisannya sendiri. Tim forensik percaya video itu belum dirusak. Akhirnya dia berkata, dokumen keuangan tampaknya asli. Kami sedang melacak rekaman keamanan untuk memverifikasi. Itu berasal dari sistem internal Mitchell Enterprises. Kelegaan menyelimuti Jack. Kalau begitu Anda percaya bahwa mungkin saja Reed tidak bersalah. Apa yang saya yakini tidak penting, jawab Walsh secara profesional. Bukti yang penting. Dan saat ini, itu menunjukkan bahwa kita perlu melihat Michael Mitchell dengan sangat teliti. Dia berhenti, menatapnya dengan tatapan tajam. Tapi Jack, ketika ini selesai, kita akan melakukan percakapan yang jauh lebih panjang tentang penyelidikan pribadi Anda. Jack mengangguk, menerima peringatan implisit. Karirnya kemungkinan besar akan berakhir. Apapun yang tersisa dari reputasinya setelah pensiun akan hancur ketika seluruh cerita muncul. Tetapi tidak ada dari itu yang penting dibandingkan dengan mencegah eksekusi orang yang tidak bersalah. Saat mereka kembali ke ruang konferensi, Sarah mendongak bertanya. Jack memberinya anggukan halus yang menyebabkan bahunya sedikit rileks. Untuk pertama kalinya sejak pencarian panik pagi ini dimulai, harapan tampak seperti emosi yang masuk akal daripada fantasi yang putus asa. Melalui jendela, Jack bisa melihat mobil van berita berkumpul di luar gerbang penjara. Pada malam hari, cerita itu akan mendominasi setiap saluran. Penundaan eksekusi menit terakhir yang dramatis, bukti baru yang eksplosif, potensi penjebakan oleh salah satu pengusaha paling terkemuka di kota. Dan di suatu tempat di kota, Michael Mitchell akan menonton laporan yang sama, menyadari bahwa realitas palsu yang telah dia bangun dengan hati-hati mulai runtuh. Di pusat komando yang dibangun dengan tergesa-gesa di dalam sayap administrasi lembaga pemasyarakatan Westbrook, ketegangan menggantung di udara seperti listrik statis. Ahli forensik digital, Dr. Melissa Chen, bekerja secara sistematis melalui file-file yang dipulihkan dari drive USB, jari-jarinya bergerak di atas keyboard dengan presisi yang terlatih, sementara penyelidik negara, sipir, pejabat penjara, dan perwakilan hukum menyaksikan dalam diam yang tegang. Rekaman keamanan tampaknya asli, Dr. Chen mengumumkan, menyoroti elemen-elemen di layar. Enkripsi stempel waktu cocok dengan sistem hak milik Mitchell Enterprises. Yang terpenting, tidak ada tanda-tanda manipulasi atau pengeditan digital. Di tampilan utama, video terkutuk diputar lagi. Michael Mitchell memasuki kantor saudaranya. Pertengkaran, kekerasan penusukan yang tiba-tiba. Citra itu gamblang dan tidak ambigu. Bagaimana dengan rekaman audio? Jaksa Wilayah Eleanor Walsh bertanya. Wajahnya, sebuah studi dan perhatian profesional yang terkendali. Dr. Chen membuka file audio, menampilkan pola bentuk gelombang di layar. Saya telah menjalankan analisis pola suara awal dengan kepastian 98%. Ini adalah suara Michael Mitchell. Rekaman itu membahas skema penggelapan dan secara eksplisit menyebutkan menjebak David Reed. Jack Wilson mencondongkan tubuh ke depan, perhatiannya tertangkap oleh satu dokumen keuangan tertentu. Lihat catatan transfer ini, katanya, menunjuk ke transaksi yang disorot, $300.000 dipindahkan ke rekening luar negeri atas nama Reed sehari setelah pembunuhan. Ini cocok persis dengan apa yang kami temukan selama penyelidikan asli, kecuali kami pikir Reed telah mentransfer uang itu sendiri. Detektif Marcus Ramirez mencatat,
mengerutkan kening pada dokumen itu. Ini menunjukkan Michael Mitchell membuat rekening itu dari jarak jauh dan mengotorisasi transfer menggunakan kredensial keamanan Thomas Mitchell. Sarah, yang telah diam-diam mengamati dari posisinya di dekat dinding, Max masih setia di sisinya, berbicara. Tapi bagaimana David mendapatkan akses ke semua bukti ini? Dan mengapa menunggu 5 tahun untuk mengungkapkannya? Ruangan menjadi sunyi saat semua orang mempertimbangkan pertanyaan itu. Sipir Hardinglah yang akhirnya menjawab. Mungkin dia tidak memilikinya sampai baru-baru ini, atau mungkin dia tidak dapat mengungkapkannya dengan aman sampai sekarang. Ada satu file lagi yang belum kita buka. Dr. Chin mencatat, mengklik dokumen yang hanya diberi label read_first, sebuah file teks muncul di layar. Kepada siapapun yang menemukan ini, nama saya David Reed, mantan asisten pribadi Thomas Mitchell. Saya tidak membunuhnya. Saudaranya, Michael, yang melakukannya, seperti yang ditunjukkan oleh bukti yang terlampir. Saya menemukan skema penggelapan Michael saat mengatur catatan keuangan Thomas. Ketika saya membawa masalah ini ke perhatian Thomas, dia memulai penyelidikannya sendiri. Michael membunuhnya untuk mencegah pengungkapan, lalu menjebak saya. Saya telah menyembunyikan salinan bukti ini di beberapa lokasi selama 5 tahun terakhir, tetapi setiap kali saya mencoba untuk mengungkapkannya, kecelakaan terjadi pada mereka yang mencoba membantu saya. 2 pengacara, 1 penjaga penjara, dan seorang mantan kolega semuanya menderita kemalangan misterius setelah saya menghubungi mereka. Saya menyadari Michael memantau semua komunikasi saya. Max adalah rencana kontingensi terakhir saya. Saya melatihnya sebelum penangkapan saya untuk menanggapi perintah-perintah tertentu yang akan mengarahkan pencari ke bukti ini. Sarah Collins tahu perintah-perintah ini. Saya percaya bahwa bahkan jika Michael memantau komunikasi saya, dia tidak akan melihat anjing sebagai ancaman sampai terlambat. Jika Anda membaca ini, saya berdoa agar tidak terlambat untuk menghentikan eksekusi saya dan membawa Michael Mitchell ke pengadilan. Keheningan menyelimuti ruangan saat implikasinya tenggelam. David telah mencoba untuk mengungkapkan kebenaran selama bertahun-tahun tetapi telah diblokir secara sistematis oleh pengaruh dan pengawasan Michael Mitchell. Kita perlu menangkap Michael Mitchell segera, Da Walsh menyatakan, meraih teleponnya, dan kita perlu mengamankan semua salinan bukti yang tersisa. Detektif Ramirez menambahkan, jika Mitchell menyadari kita memiliki ini, dia mungkin mencoba untuk menghancurkan apapun yang ada di luar sana. Saat tim dimobilisasi, Dr. Chin terus menganalisis dokumen keuangan. Catatan ini menunjukkan bahwa Thomas Mitchell sedang bersiap untuk melaporkan penggelapan saudaranya ke SEC. Dia telah mengumpulkan bukti lebih dari $20 juta yang dicuri dari rekening perusahaan dan dana pemegang saham. 20 juta, bisik Jack, skala kejahatan itu akhirnya menjadi jelas. Itu adalah satu neraka dari motif. Di saluran yang aman, Da Walsh berkoordinasi dengan Departemen Kepolisian untuk mengirim petugas ke kantor dan rumah Michael Mitchell. Saya ingin dia dalam tahanan dalam waktu 1 jam, perintahnya, dan saya ingin setiap perangkat elektronik yang dia miliki disita sebagai bukti. Gordon Harding mendekati Sarah, sikapnya yang keras sedikit melunak oleh peristiwa yang terungkap. Nona Collins, apakah Anda ingin bertemu Tuan Reed sekarang? Saya pikir dalam keadaan ini, kita dapat mengatur kunjungan yang layak. Sarah mengangguk, air mata menggenang di matanya. Ya, tolong. Dan bisakah Max ikut? David harus tahu bahwa rencananya berhasil, bahwa Max membantu menyelamatkan hidupnya. Saat pengaturan sedang dibuat, Jack menjauh dari kelompok itu, kewalahan oleh beban perannya dalam kesalahan peradilan ini. Selama 5 tahun, seorang pria yang tidak bersalah telah duduk di hukuman mati sementara pembunuh sebenarnya berjalan bebas, membangun kekayaannya di atas darah saudaranya. Jack telah membantu menempatkannya di sana, telah membangun kasus yang hampir merenggut nyawa David Reed. Pengetahuan itu akan menghantuinya selama sisa hidupnya. Ruang kunjungan penjara tidak pernah terasa begitu cerah bagi David Reed, setelah 5 tahun dalam pencahayaan terkendali hukuman mati, bahkan bola lampu institusional fluoresen tampak brilian. Dia duduk di meja logam masih mencoba memproses angin puyuh informasi. Sipir telah berbagi bukti baru, menemukan hukuman matinya, penyelidikan dibuka terhadap Michael Mitchell. Rasanya seperti mimpi yang dia takuti akan terbangun. Ketika pintu terbuka untuk mengungkapkan Sarah, dengan Max melompat ke depan dengan talinya, David bangkit dengan goyah. Sarah, bisiknya menyebut namanya sebagai doa di bibirnya. Max menghubunginya terlebih dahulu, merengek dengan gembira, melompat untuk meletakkan cakarnya di dada David. David berlutut, menyembunyikan wajahnya di bulu anjing itu,
Menghirup aroma familiar yang membawa kenangan kembali apartemennya. Kebebasan, kenormalan. Kamu berhasil, kawan, gumamnya. Kamu benar-benar berhasil. Ketika dia akhirnya mendongak ke arah Sarah, perubahan dalam dirinya mengejutkannya. Dia selalu ramping, tetapi sekarang dia tampak rapuh, tulang selangkanya menonjol di bawah bajunya. Rambut merahnya yang dulu bersemangat direduksi menjadi topi pendek dan redup. Yang paling mencolok adalah matanya. Masih biru lembut yang sama, tetapi sekarang dikelilingi oleh lingkaran hitam yang berbicara tentang penderitaan yang berkepanjangan. Kamu sakit, katanya, kesadaran itu menghantamnya seperti pukulan fisik. Sarah mencoba tersenyum yang tidak sepenuhnya mencapai matanya. Limfoma stadium 4, dia menegaskan, dengan tenang, didiagnosis 10 bulan lalu. David berjuang untuk berdiri, Max masih menekan kakinya. Sarah, maafkan aku tidak tahu. Bagaimana kamu bisa tahu? Tidak seperti mereka menyiarkan berita medis ke hukuman mati. Dia mengulurkan tangan untuk menyentuh tangannya dengan ragu-ragu. Yang penting adalah kamu masih hidup. Bukti itu berhasil, David, mereka meninjau semuanya. Jack Wilson membantu. Dia percaya padamu sekarang. Wilson, detektif yang menangkapku. Sarah mengangguk, lalu tiba-tiba mencengkeram tepi meja. Wajahnya kehilangan sedikit warna yang tersisa. Aku hanya perlu duduk sebentar, gumamnya, perlahan menurunkan diri ke kursi. David langsung merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Sarah, kamu baik-baik saja? Dia mencoba mengangguk, tetapi rasa sakit melintas di wajahnya. Dia menekan tangannya ke sisi tubuhnya, napasnya menjadi dangkal. Tidak apa-apa, hanya seperti biasa. Sebelum dia selesai berbicara, matanya berputar ke belakang dan dia merosot ke depan. David menerjang meja, menangkapnya sebelum dia membentur permukaan. Tolong, teriaknya, suaranya bergema di dinding beton. Kami butuh bantuan di sini. Penjaga yang ditempatkan di luar bergegas masuk, melihat sekilas Sarah yang tidak sadarkan diri dan segera menghubungi bantuan medis melalui radio. Dalam beberapa menit, tim medis penjara tiba, mendorong David ke samping saat mereka menilai tanda-tanda vitalnya. Tekanan darahnya menurun, lapor seorang petugas medis. Denyut nadinya cepat dan lemah. Dia menyebutkan limfoma stadium 4. David mengatakan kepada mereka dengan mendesak, dia sedang dalam perawatan. Kepala petugas medis mengangguk dengan muram. Kita harus segera membawanya ke rumah sakit. Ini mungkin terkait dengan perawatannya atau komplikasi dari penyakitnya. Saat mereka memindahkan Sarah ke brankar, matanya terbuka sedikit. Dia meraih dengan lemah, jari-jarinya mencari sesuatu untuk dipegang. David maju, meraih tangannya. Max, bisiknya. Jaga Max. Jangan bicara seperti itu, desak David, berjalan di samping brankar saat mereka membawanya menuju pintu keluar. Kamu akan baik-baik saja. Dia tahu kata-kata itu kosong bahkan saat dia mengucapkannya. Ekspresi serius di wajah para petugas medis menceritakan kisah yang berbeda. Di ambang pintu, seorang penjaga menghalangi jalan David. Maaf, Tuan Reed, Anda tidak bisa meninggalkan fasilitas ini. Kenyataan pahit situasinya menghantam David sekali lagi. Terlepas dari penundaan eksekusi, dia tetap seorang tahanan, tidak dapat menemani Sarah ke rumah sakit, tidak dapat memastikan dia menerima perawatan yang tepat. Kumohon, mohonnya kepada penjaga. Dia tidak punya siapa-siapa lagi. Dari ujung lorong, Jack Wilson mendekat dengan cepat, mengamati pemandangan itu. Dia membuat keputusan cepat. Aku akan pergi bersamanya, katanya kepada David. Aku akan tinggal bersamanya di rumah sakit dan terus memberitahu kamu. Para petugas medis melanjutkan perjalanan cepat mereka menuju tempat ambulans. Jack, mengikuti di belakang David, berdiri tak berdaya di pintu keamanan, Max merengek pelan di sampingnya, menyaksikan Sarah dibawa pergi, wanita yang telah setia kepadanya selama 5 tahun, yang telah datang untuk menyelamatkannya pada hari eksekusinya, terlepas dari penderitaannya sendiri. Kumohon jangan biarkan dia meninggal, bisiknya kepada siapapun secara khusus. Tidak ketika kita akhirnya menemukan kebenaran. Kembali di sayap administrasi, sipir Harding menerima berita tentang pingsannya Sarah. Buat Reed senyaman mungkin, instruksikannya kepada wakilnya, dan cari tahu apakah anjing itu bisa tinggal bersamanya untuk saat ini. Mengingat keadaannya, saya pikir kita bisa membuat pengecualian terhadap kebijakan. Saat krisis dengan Sarah terjadi,
Tidak satupun dari mereka yang memperhatikan berita yang muncul di televisi yang dimatikan suaranya di sudut ruangan. Polisi mengepung menara Mitchell saat tuduhan penggelapan dan pembunuhan muncul terhadap CEO Michael Mitchell. Michael Mitchell berdiri di jendela setinggi langit-langit kantor sudutnya di lantai 42 menara Mitchell, menyaksikan kota terbentang di bawahnya seperti miliknya sendiri. Selama 5 tahun, dia telah mempertahankan fasad saudara laki-laki yang berduka yang menyalurkan kehilangannya ke dalam membangun perusahaan yang tidak akan pernah dipimpin oleh saudaranya yang terbunuh. Tindakan itu telah memberinya simpati, rasa hormat, dan yang terpenting, kendali yang tidak perlu dipertanyakan atas Mitchell Enterprises. Hari ini seharusnya menjadi bab terakhir. Eksekusi David Reed akan menyingkirkan orang terakhir yang mungkin menghubungkannya dengan pembunuhan Thomas. Namun sesuatu telah berjalan salah. Sumber-sumbernya di penjara telah melaporkan penundaan eksekusi yang disetujui oleh gubernur sendiri. Yang lebih mengkhawatirkan, mereka menyebutkan bukti baru, seekor anjing dan keterlibatan detektif Jack Wilson. Telepon Michael berdering dengan panggilan masuk dari kepala keamanannya. "Tuan, ada sesuatu yang harus Anda ketahui." Kendaraan polisi memasuki garasi parkir gedung banyak sekali. Beralih ke komputernya, Michael mengakses umpan keamanan gedung, mengkonfirmasi apa yang dilaporkan kepala keamanannya. 6 mobil patroli polisi dan sebuah van tanpa tanda masuk ke level parkir bawah tanah. Dia merasakan simpul dingin terbentuk di perutnya. "Tuan, haruskah kita menunda mereka di resepsi?" "Tidak," jawab Michael, pikirannya berpacu melalui kemungkinan yang hanya akan meningkatkan situasi. "Katakan pada resepsi untuk mengarahkan mereka ke kantor saya ketika mereka tiba." Mengakhiri panggilan, Michael bergerak cepat ke kamar mandi pribadinya, mengeluarkan kunci kecil dari dompetnya. Di balik cermin hias, brankas dinding merespons kunci dan kombinasi yang dihafal. Di dalamnya terdapat paspor darurat dengan nama samaran, beberapa tumpukan uang tunai dalam berbagai mata uang, dan drive USB sebagai jaminan terhadap skenario ini. Dia baru saja menutup brankas ketika suara sekretarisnya terdengar melalui interkom. "Tuan Mitchell, ada petugas polisi di sini untuk menemui Anda." Mereka mengatakan itu mendesak. Michael meluruskan dasinya, menyusun wajahnya menjadi ekspresi khawatir yang bingung, dan kembali ke mejanya. "Suruh mereka masuk, Gloria." Pintu terbuka untuk memperlihatkan detektif Marcus Ramirez, didampingi oleh 4 petugas berseragam. "Michael Mitchell, Ramirez mengumumkan secara formal, saya memiliki surat perintah penangkapan Anda atas tuduhan penggelapan, penipuan, dan pembunuhan Thomas Mitchell." Meskipun mengantisipasi momen ini, kata-kata yang sebenarnya masih mengirimkan kejutan melalui ketenangan Michael yang dibangun dengan hati-hati. "Ini tidak masuk akal," protesnya, suaranya diatur untuk menyampaikan ketidakpercayaan yang marah. "Pasti ada kesalahan." "Tidak ada kesalahan, Tuan," Ramirez menjawab, memberi isyarat kepada 2 petugas untuk maju. "Kami memiliki bukti video Anda membunuh saudara Anda, rekaman audio Anda membahas kejahatan itu, dan catatan keuangan yang mendokumentasikan penggelapan ekstensif dari Mitchell Enterprises." Saat para petugas mendekat dengan borgol, Michael mempertahankan penampilannya. "Video? Itu tidak mungkin. Saya menuntut untuk berbicara dengan pengacara saya segera." "Anda akan memiliki kesempatan itu di kantor polisi," Ramirez meyakinkannya, menyaksikan para petugas mengamankan borgol di pergelangan tangan Michael. "Kami juga menjalankan surat perintah penggeledahan untuk rumah, kendaraan, dan semua perangkat elektronik Anda." Michael membiarkan dirinya dibawa menuju pintu, pikirannya menghitung dengan cepat. Drive USB di brankas berisi informasi rekening luar negeri dan rencana darurat untuk situasi ini. Jika dia bisa membayar jaminan, masih ada waktu untuk mengakses sumber daya itu dan menghilang. Saat mereka melewati suite eksekutif, staf yang berkumpul menyaksikan dengan terkejut saat CEO mereka dibawa pergi dengan borgol. Gloria, sekretarisnya yang setia selama 15 tahun, menutupi mulutnya dengan ngeri. Michael menangkap pandangannya, menawarkan anggukan meyakinkan yang dimaksudkan untuk menyampaikan bahwa ini semua adalah kesalahpahaman yang akan segera diperbaiki. Di lift yang turun ke lobi, Michael akhirnya berbicara langsung kepada Ramirez. "Ini ulah David Reed, bukan? Fabrikasi menit terakhir untuk menyelamatkan dirinya sendiri?" Ramirez menatapnya tanpa ekspresi. "Bukti berbicara sendiri, Tuan Mitchell, dan itu menceritakan kisah yang sangat berbeda dari yang telah Anda jual selama 5 tahun. Pintu lift terbuka untuk memperlihatkan lobi yang dipenuhi karyawan, klien, dan yang paling mengkhawatirkan, perwakilan media, dengan kamera yang sudah merekam. Ini bukan penangkapan diam-diam yang diharapkan Michael.
Ini adalah tontonan publik yang akan disiarkan di setiap saluran berita dalam waktu 1 jam. Saat lampu kilat menerangi wajahnya dan wartawan meneriakkan pertanyaan, Michael mempertahankan ekspresi bermartabatnya. Kepala tegak, bahu ke belakang, gambaran seorang pria yang dituduh secara salah. Tetapi di dalam, amarah mendidih pada seberapa cepat dunianya yang dibangun dengan hati-hati itu terurai. Muncul dari gedung ke bawah terik matahari siang, Michael dikejutkan oleh kesadaran yang tiba-tiba, eksekusi dijadwalkan pada pukul 10 pagi. Sekarang sudah lewat pukul 2 siang. David Reed masih hidup, dan entah bagaimana, melawan segala rintangan, dia berhasil mengungkapkan kebenaran yang telah Michael kerjakan dengan cermat untuk disembunyikan. Di mobil patroli polisi, Michael berbalik untuk terakhir kalinya melihat Menara Mitchell, monumen berkilauan untuk ambisinya yang telah merenggut nyawa saudaranya dan hampir merenggut nyawa David Reed juga. Untuk sesaat, topengnya terlepas, mengungkapkan perhitungan dingin di bawahnya. Seorang reporter yang menonton menangkap perubahan ekspresi di kamera, transformasi dari ketidakbersalahan yang berduka menjadi sesuatu yang sama sekali lebih jahat. Di dalam kantor polisi, proses pemesanan dilanjutkan dengan efisiensi metodis. Sidik jari, foto, efek pribadi diinventarisasi dan diamankan. Michael mengulangi tuntutannya untuk pengacaranya, mempertahankan naskah kemarahan yang benar. Pengacara Anda telah dihubungi, Detektif Ramirez memberitahunya, saat mereka membawanya ke ruang interogasi. Sementara itu, Anda mungkin ingin mempersiapkan diri. Kami akan menunjukkan kepada Anda dengan tepat apa yang kami miliki. Duduk di ruangan steril, Michael akhirnya membiarkan dirinya untuk mempertimbangkan implikasi penuh dari situasinya. Jika mereka benar-benar memiliki video pembunuhan itu, alibinya yang dibangun dengan hati-hati akan runtuh. Jika mereka telah mengakses catatan keuangannya, penggelapan itu tidak dapat disangkal. Untuk pertama kalinya sejak menusukan pembuka surat ke dada saudaranya 5 tahun yang lalu, Michael Mitchell merasakan ketakutan. Pintu terbuka untuk memasukkan jaksa wilayah Eleanor Walsh, ekspresinya tidak mengungkapkan apapun, saat dia meletakkan laptop di atas meja di antara dia. Sebelum pengacara Anda tiba, Tuan Mitchell, saya ingin memberi Anda pratinjau tentang apa yang akan Anda hadapi. Dia membuka komputer dan memutarnya ke arahnya. Di layar adalah rekaman keamanan dari kantor Thomas, sudutnya menangkap setiap detail pembunuhan yang telah dilakukan Michael. Wajahnya sendiri menatapnya dari layar, terdistorsi karena amarah, saat dia menikam saudaranya berulang kali. Ini hanyalah permulaan, lanjut Walsh. Kami memiliki suara Anda yang membahas penjebakan David Reed. Kami memiliki catatan keuangan yang menunjukkan bagaimana Anda menggelapkan uang dari perusahaan. Kami memiliki bukti upaya Anda untuk membungkam siapapun yang mungkin membantu Reed selama 5 tahun terakhir. Dia berhenti, mempelajari wajahnya. Hukuman mati masih sangat berlaku di negara bagian ini, Tuan Mitchell, hukuman yang sama yang Anda cari dengan bersemangat untuk seorang pria yang tidak bersalah. Michael Mitchell, yang telah mengatur pembunuhan saudaranya dan keyakinan seorang pria yang tidak bersalah dengan ketelitian yang cermat, tidak dapat berkata apa-apa saat tembok-tembok realitasnya yang dibangun dengan hati-hati runtuh di sekelilingnya. Pagi setelah penangkapan Michael Mitchell, David Reed duduk sendirian di selnya, mengalami kedekatan kebebasan sebagai bentuk penyiksaan yang unik. Penundaan eksekusi telah memindahkannya dari hukuman mati ke populasi penjara umum sementara kasusnya sedang ditinjau, tetapi tembok-tembok institusi tetap ada yang sekarang entah bagaimana lebih menindas daripada sebelumnya. Opulp telah membuat penawanan lebih sulit untuk ditanggung. David menjalankan jarinya di sepanjang dinding beton di samping tempat tidurnya, menelusuri kalender kecil yang telah dia gores di sana selama 5 tahun. Setiap tanda mewakili hari dalam hidupnya yang dicuri secara metodis. 5 tahun, 1826 hari, ulang tahun, hari libur, hari Selasa biasa yang diterima orang lain begitu saja. Semuanya berlalu di dalam tembok-tembok ini sementara dunia berlanjut tanpa dia. Dia memikirkan mantan rekannya di Mitchell Enterprises, bagaimana mereka telah bersaksi melawannya di persidangan, mantan teman yang telah memandangnya dengan jijik di ruang sidang, percaya dia mampu membunuh Thomas untuk keuntungan finansial. Wajah-wajah mereka telah kabur dalam ingatannya, digantikan oleh ekspresi penjaga dan sesama narapidana yang tidak berubah. Pembubaran lengkap dunia sosialnya mungkin merupakan aspek terkejam dari hukumannya. Efek psikologis dari isolasi yang berkepanjangan telah terukir ke dalam jiwanya dengan ketepatan pisau bedah seorang ahli bedah. Selama tahun pertamanya, David telah mempertahankan regimen olahraga yang ketat dan membaca dengan lahap dari perpustakaan penjara. Pada tahun ketiga, ia menderita insomnia yang begitu parah sehingga dokter penjara telah meresepkan obat. Pada tahun keempat, ia mulai berbicara sendiri, melakukan percakapan untuk mengingat seperti apa suara sendiri dalam diskusi, daripada hanya menanggapi perintah penjaga.
Ketika serangan panik mulai menyerang tanpa peringatan dan membuatnya terengah-engah di lantai sel, David akhirnya mengakui apa yang dilakukan penahanan padanya. Pikiran manusia tidak dirancang untuk isolasi seperti itu. Setiap hari membutuhkan latihan mental yang semakin rumit untuk mempertahankan cengkeramannya pada kewarasan. Mungkin yang terburuk dari semuanya adalah pengetahuan tentang ketidakbersalahannya. Kepastian yang membuat marah bahwa di suatu tempat di luar tembok-tembok ini, Michael Mitchell melanjutkan hidupnya tanpa dihukum. David telah menulis surat yang tak terhitung jumlahnya kepada pengacara, jurnalis, kelompok advokasi, siapapun yang mungkin mendengarkan. Sebagian besar tidak dijawab. Mereka yang menanggapi menawarkan basa-basi tanpa tindakan, skeptisisme mereka terbukti bahkan dalam ekspresi simpati mereka. Pengawasan konstan telah menjadi siksaan unik tersendiri. Setiap momen diamati, didokumentasikan, dikendalikan, privasi menjadi konsep yang terlupakan, fungsi manusia yang paling sederhana dilakukan di bawah mata yang mengawasi. Bahkan mimpinya bukanlah miliknya sendiri. Ketika teror malam membawanya berteriak dari tidur, keperhatian langsung penjaga malam, dengan senter dan laporan insiden. David telah berhenti menerima pengunjung pada tahun ketiga. Bibi tuanya di Florida meninggal tanpa dia diizinkan untuk menghadiri pemakamannya. Mantan kolega berhenti datang, tidak nyaman dengan pengaturan dan percakapan yang semakin berpusat pada kasusnya daripada kehidupan mereka di luar. Hanya Sarah yang terus berkunjung setiap bulan sampai penyakitnya sendiri akhirnya mencegah bahkan rahmat kecil itu. Sekarang, dengan bukti ketidakbersalahannya akhirnya muncul, besarnya apa yang telah diambil darinya menetap seperti beban fisik di dadanya. 5 tahun yang tak tergantikan, karirnya hancur, reputasinya hancur, kesehatannya terganggu, hubungan terputus, dugaan kenormalan yang dinikmati sebagian besar warga negara hancur. Dan di luar kerugian pribadinya terletak tragedi yang lebih mendalam. Kegagalan mendasar dari sistem peradilan yang dirancang untuk melindungi yang tidak bersalah. Setiap perlindungan telah mengecewakannya. Dari penyelidikan melalui persidangan, banding, dan hampir eksekusi, mesin keadilan telah berjalan dengan efisiensi yang mengerikan menuju kesimpulan yang akan menjadi tidak dapat dibatalkan dan tidak dapat dimaafkan salah. Saat sinar matahari menyaring melalui jendela sempit sel barunya, David memejamkan mata dan membiarkan dirinya, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, membayangkan masa depan di luar tembok-tembok ini. Prospek itu membuatnya takut hampir sama seperti eksekusi. Bangsal onkologi Rumah Sakit Mercy beroperasi dengan efisiensi tenang yang menyertai urusan rutin dengan kematian. Jack Wilson duduk di kursi plastik yang tidak nyaman di luar unit perawatan intensif. Wajahnya yang lapuk menunjukkan setiap 65 tahunnya. Dia belum meninggalkan rumah sakit dalam 24 jam, mempertahankan janjinya kepada David untuk menjaga Sarah. Melalui partisi kaca dia bisa melihat Sarah Collins, terhubung ke berbagai peralatan pemantauan. Dokter yang merawat, Dr. Patel, telah menjelaskan kondisinya dalam terminologi klinis yang digunakan para profesional medis untuk menjauhkan diri dari penderitaan sindrom tumoris akut, komplikasi dari regimen kemoterapinya yang agresif. Organnya gagal karena sel-sel kanker yang dihancurkan oleh pengobatan melepaskan isinya ke dalam aliran darahnya, membanjiri sistemnya yang sudah terganggu. Tuan Wilson, Dr. Patel mendekat, memegang papan klip. Bolehkah saya berbicara dengan Anda tentang Nona Collins? Jack mengangguk, bangkit dengan kaku. Bagaimana dia? Tidak baik, Dr. Patel mengakui, mempertahankan ketenangan profesional. Kami telah menstabilkannya untuk saat ini, tetapi kondisinya tetap kritis. Kanker telah bermetastasis ke hati dan paru-parunya. Bahkan jika dia selamat dari krisis ini, prognosisnya diukur dalam beberapa minggu, bukan bulan. Jack menyerap informasi ini dengan tabah. Dia pantas mendapatkan lebih banyak waktu, katanya akhirnya. Setelah semua yang telah dia lakukan. Dia berhenti, tidak mau membebani dokter dengan kompleksitas moral dari situasi Sarah. Saya mengerti dia telah merawat seekor anjing milik seorang teman, Dr. Patel bertanya, meninjau catatan. Teman yang hampir dieksekusi kemarin. Ya, Jack mengkonfirmasi. Dia telah merawat Max selama 5 tahun sementara David Reed berada di penjara. Kemarin anjing itu membantu membuktikan ketidakbersalahan Reed. Ketegasan profesional Dr. Patel sedikit melunak. Dia pasti sangat peduli pada temannya untuk mempertahankan komitmen seperti itu melalui penyakitnya sendiri. Dia tidak pernah memberitahu dia bahwa dia sakit, Jack menjelaskan. Tidak ingin dia khawatir tentangnya ketika dia menghadapi eksekusi. Itulah jenis orang Sarah. Percakapan mereka terganggu oleh kedatangan seorang perawat. Dr. Patel, Nona Collins sadar dan meminta seseorang bernama David. Kembali ke sisi tempat tidur Sarah,
Jack mendapatinya pucat dan rapuh di atas linen rumah sakit, tetapi matanya waspada dan fokus. "Jack," bisiknya, suaranya hampir tidak terdengar di atas bunyi bip peralatan yang stabil. "David, apakah dia baik-baik saja?" "Dia baik-baik saja," Jack meyakinkannya, memegang tangannya dengan hati-hati di sekitar saluran 4. Buktinya sedang diverifikasi. Michael Mitchell telah ditangkap. Segala sesuatu yang Anda dan Max lakukan membuat perbedaan. Sarah mencoba tersenyum. "Aku perlu melihatnya." David perlu tahu. Dia berhenti, mengumpulkan kekuatan. "Perlu memberitahunya aku selalu percaya padanya, selalu tahu dia tidak bersalah." Jack meremas tangannya dengan lembut. "Aku sedang mengusahakannya." Jaksa sedang berbicara dengan hakim tentang mengizinkan kunjungan kasih sayang. Fokus saja untuk menjadi lebih kuat. Matanya, cekung di wajahnya yang pucat, menahannya dengan intensitas yang mengejutkan. "Jangan berbohong padaku, Jack. Aku tahu apa yang terjadi pada tubuhku." Napasnya datang dalam terengah-engah dangkal. "Aku perlu melihatnya sebelum terlambat." Jack telah menyaksikan cukup banyak kematian selama karirnya untuk mengenali bayang-bayang yang mendekat. Sarah Collins sedang sekarat, tubuhnya dikonsumsi oleh penyakit dan perawatan yang dimaksudkan untuk melawannya. Ironi kejam itu tidak hilang darinya. Dia telah bertahan cukup lama untuk membantu menyelamatkan David Reed dari eksekusi, hanya untuk menghadapi kematiannya sendiri segera setelahnya. Dr. Patel memasuki ruangan, memeriksa monitor dengan praktik yang mahir. "Nona Collins, Anda perlu istirahat. Agitasi hanya akan memperburuk kondisi Anda." "Aku perlu melihat David Reed," Sarah bersikeras, suaranya lebih kuat, meskipun kondisinya lemah. "Dia di Lembaga Pemasyarakatan Negara bagian Westbrook. Mereka tidak akan melepaskannya dulu, meskipun dia tidak bersalah. Kumohon." Dr. Patel dan Jack bertukar pandang, sebuah pemahaman yang tak terucapkan melewati di antara mereka, tanpa mengomentari ketidakmungkinan medis dari permintaannya. Dr. Patel menyesuaikan obat Sarah. "Aku akan melihat apa yang bisa kita atur. Untuk saat ini Anda harus menghemat kekuatan Anda." Setelah Sarah tertidur kembali, Jack melangkah ke lorong dan melakukan panggilan ke Jaksa Distrik Eleanor Walsh. "Eleanor, ini Jack. Aku butuh bantuan yang signifikan." Sarah Collins tidak punya banyak waktu lagi. Di luar gedung pengadilan, demonstran berkumpul dalam jumlah yang semakin meningkat, tanda-tanda mereka menunjukkan kecepatan di mana opini publik dapat berbalik arah. "Bebaskan David Reed" dan "keadilan gagal" telah menggantikan seruan kemarin untuk eksekusi. Van berita berjejer di jalan, reporter menyampaikan pembaruan langsung saat kisah eksplosif itu terus terungkap di seluruh jaringan nasional. Di dalam, ruang kerja Hakim Arthur Harmon telah menjadi pusat badai hukum. Hadir adalah Jaksa Distrik Eleanor Walsh, pengacara pembela Martin Grayson, jaksa khusus yang baru ditunjuk William Fontaine dari kantor Jaksa Agung, dan perwakilan dari tim hukum gubernur. Kasus ini mewakili kegagalan sistem yang dahsyat, Hakim Harmon menyatakan, melepas kacamatanya untuk memijat pangkal hidungnya. "Setiap perlindungan yang kita andalkan untuk mencegah keyakinan yang salah runtuh. Saya ingin memahami dengan tepat bagaimana ini terjadi sebelum saya membuat keputusan apapun tentang pembebasan Tuan Reed." Jaksa khusus Fontaine berdeham. "Yang mulia, tinjauan awal mengkonfirmasi bahwa bukti dari drive USB tampak otentik. Analisis forensik rekaman keamanan tidak menunjukkan tanda-tanda manipulasi. Pengenalan suara mengkonfirmasi bahwa audio memang Michael Mitchell. Dokumen keuangan selaras dengan catatan yang dikeluarkan dari Mitchell Enterprises pagi ini. Namun tidak satupun dari ini muncul selama penyelidikan asli," Hakim Harmon mengamati dengan tajam. "Nona Walsh, jaksa wilayah, mempertahankan ketenangan profesionalnya meskipun ada kritik tersirat. Rekaman keamanan internal tidak pernah diberikan kepada penuntutan atau polisi. Mitchell Enterprises mengklaim sistem mereka telah rusak malam itu. Adapun catatan keuangan, mereka tampaknya diubah sebelum diajukan sebagai bukti, diubah oleh Michael Mitchell." Martin Grayson menyela, sikapnya yang sebelumnya dikalahkan diubah oleh pembenaran. Orang yang sama yang mengendalikan perusahaan setelah kematian saudaranya, yang memiliki sarana, motif, dan kesempatan untuk menjebak klien saya, dan yang secara sistematis menghalangi setiap upaya yang dilakukan Tuan Reed untuk mengungkapkan kebenaran. Hakim Harmon mengangkat tangan untuk mencegah argumen lebih lanjut. "Saya mengerti emosi sedang tinggi, tetapi saya membutuhkan fakta, bukan tuduhan. Apa yang kita miliki di sini adalah bukti yang tampaknya membebaskan Tuan Reed,
tetapi prosedur yang tepat masih harus diikuti. Dengan hormat, Yang Mulia, Grayson membalas. Prosedur yang tepat hampir mengakibatkan eksekusi seorang pria yang tidak bersalah kemarin. Klien saya telah kehilangan 5 tahun hidupnya karena pemenjaraan yang salah. Setiap hari dia tetap di penjara memperparah ketidakadilan ini. Ekspresi hakim tetap tanpa ekspresi. Saya sangat menyadari urgensi, Tuan Grayson. Namun, terburu-buru sekarang dapat membahayakan keadilan yang Anda cari. Di luar ruang kerja, biaya manusia dari musyawarah hukum ini terwujud di seluruh kota. Program berita kabel menampilkan wawancara dengan para juri dari persidangan asli Reed. Banyak yang mengungkapkan kengerian atas peran mereka dalam menghukum seorang pria yang tidak bersalah. Kampanye media sosial menuntut pertanggungjawaban dari semua orang yang terlibat dalam penuntutan. Opeds menyerukan peninjauan semua kasus hukuman mati di negara bagian. Keluarga Thomas Mitchell telah mengeluarkan pernyataan singkat yang mengungkapkan keterkejutan atas tuduhan terhadap Michael dan meminta privasi. Karyawan Mitchell Enterprises menghadapi wartawan yang berkemah di luar kantor mereka. Banyak yang mempelajari rincian skema penggelapan untuk pertama kalinya melalui laporan berita. Yang paling pedih, mantan kolega David Reed sekarang maju dengan cerita tentang karakter dan integritasnya, orang yang sama yang telah menjauhkan diri setelah penangkapannya. Dukungan terlambat mereka, meskipun mungkin bermaksud baik, menyoroti betapa asumsi kesalahan telah mengesampingkan pengetahuan pribadi tentang terdakwa. Saat Hakim Harmon meninjau pengarahan hukum di hadapannya, mesin kompleks dari sistem peradilan berputar maju, metodis dalam prosesnya, bahkan ketika dihadapkan dengan kesalahan yang dahsyat. Bagi David Reed, setiap jam musyawarah mewakili 1 jam lagi penahanan yang tidak adil. Bagi Sarah Collins, setiap jam mewakili peluang yang semakin berkurang untuk melihat pria yang telah setia mendukungnya, untuk terakhir kalinya. Tragedi itu, sumbangan besar kepada jaksa wilayah yang mendahului Walsh adalah untuk kampanye pemilihan kembali Hakim Raymond Perez, yang memimpin persidangan Reed, dan untuk Yayasan Departemen Kepolisian. Yang lebih mengganggu lagi adalah rekening lepas pantai yang terkait dengan mantan asisten Catherine Maswell, yang memimpin penuntutan Reed, dan kepada detektif Paul Charter, yang mengawasi pengumpulan bukti di tempat kejadian perkara. Mereka membeli sendiri hukuman, Walsh menyatakan jijik, terlihat dalam suaranya, dan kita hampir memberi mereka eksekusi untuk menyelesaikan penutupan. Reaksi publik berubah dari kemarahan menjadi kengerian ketika pengungkapan ini muncul. Organisasi berita yang pernah mencerca Reed sekarang menampilkannya sebagai korban dari korupsi keadilan yang mendalam. Tajuk halaman depan menyatakan, keadilan dijual, dan konspirasi korupsi. Ketika skandal itu meluas, mitra perusahaan mulai menjauhkan diri dari Mitchell Enterprises, harga sahamnya anjlok ketika investor institusional meninggalkan kapal. Karyawan yang tidak menyadari skema saudara menghadapi masa depan yang tidak pasti karena stabilitas perusahaan dipertanyakan. Penyelidikan diperluas secara internasional ketika pihak berwenang melacak jaringan keuangan Mitchell Brothers. Catatan BAN mengungkapkan ratusan juta mengalir melalui perusahaan cangkang di Kepulauan Cayman, Singapura, dan Swiss. Badan Intelijen melaporkan kemungkinan penampakan Thomas Mitchell di berbagai lokasi, meskipun ia tetap sulit ditangkap. Michael Mitchell, menghadapi bukti penyuapan dan korupsi yang meningkat selain dari tuntutan awal, mencoba untuk menegosiasikan kesepakatan yang menawarkan informasi tentang keberadaan saudaranya dengan imbalan keringanan hukuman. Thomas merencanakan segalanya, dia bersikeras selama wawancara yang direkam. Saya mengikuti instruksinya. Dialah dalangnya, bukan saya. Jaksa tetap skeptis terhadap upayanya untuk mengalihkan kesalahan. Mereka terutama karena akuntan forensik menemukan bahwa Michael sebenarnya telah mengalihkan dana dari rekening bersama saudara itu, tampaknya berencana untuk mengkhianati Thomas seperti yang telah mereka khianati David Reed. Penyelidikan korupsi diperluas untuk mencakup mantan jaksa, pejabat polisi dan berpotensi hakim yang dikompromikan. 3 detektif yang telah mengerjakan kasus Reed ditempatkan pada cuti administratif sambil menunggu penyelidikan. Mantan asisten Maswell, sekarang menjadi mitra di sebuah firma hukum bergengsi, tiba-tiba membatalkan janji dan dilaporkan meninggalkan negara itu. Bagi publik, setiap wahyu baru memperkuat kebenaran yang menghancurkan, bahwa keadilan dapat dirusak bukan hanya melalui kesalahan atau semangat berlebihan, tetapi melalui korupsi yang disengaja. Keyakinan mendasar bahwa sistem, meskipun tidak sempurna, pada akhirnya mencari kebenaran telah terguncang secara mendalam. 3 minggu setelah penemuan kelangsungan hidup Thomas Mitchell, David Reed memasuki ruang sidang 7A Pengadilan Federal, bukan dengan pakaian penjara melainkan mengenakan jas yang disediakan oleh pengacaranya. Sidang untuk membatalkan hukumannya telah menarik perhatian media yang belum pernah terjadi sebelumnya. Galeri ruang sidang dipenuhi dengan jurnalis, pengamat hukum, dan warga negara yang terganggu oleh implikasi kasus tersebut.
Hakim Harmon, yang peninjauan cermat terhadap bukti akhirnya membuka jalan untuk hari ini, memanggil pengadilan untuk memesan dengan ekspresi sungguh-sungguh yang mengakui beratnya proses persidangan. Sebelum kita mulai, dia mengumumkan, saya ingin mencatat bahwa kasus ini merupakan salah satu keguguran keadilan paling mendalam yang telah saya saksikan dalam 30 tahun saya di bangku ini. Bahwa Tuan Reed berdiri di hadapan kita hari ini, alih-alih dieksekusi oleh negara bagian 3 minggu yang lalu, bukanlah kemenangan sistem kita, tetapi pengingat yang menyadarkan akan potensinya untuk kegagalan yang dahsyat. David berdiri seperti yang diperintahkan, wajahnya menunjukkan ketegangan 5 tahun penjara, tetapi juga martabat yang entah bagaimana selamat dari cobaan itu. Di sampingnya, Martin Grayson muncul, berubah dari pembela umum yang lelah beberapa minggu yang lalu menjadi seorang pengacara, yang dibenarkan dalam keyakinannya yang lama terhadap ketidakbersalahan kliennya. Jaksa wilayah Walsh bangkit untuk berbicara kepada pengadilan. Yang mulia, mengingat bukti luar biasa yang sekarang tersedia, negara bagian bergerak untuk membatalkan hukuman David Reed atas semua tuntutan yang terkait dengan dugaan pembunuhan Thomas Mitchell. Selanjutnya, kami meminta pengadilan untuk memasukkan temuan ketidakbersalahan aktual, membersihkan catatan Tuan Reed sepenuhnya dan segera. Diperintahkan. Hakim Harmon menanggapi tanpa ragu-ragu, Tuan Reed, meskipun tidak ada kata-kata yang dapat mengembalikan 5 tahun yang diambil dari Anda, pengadilan ini menawarkan permintaan maaf yang mendalam atas ketidakadilan yang telah Anda derita. Anda bebas pergi dengan pembebasan penuh dari pengadilan ini. Galeri meledak dalam tepuk tangan meskipun panggilan jurusita untuk memesan. Wartawan bergegas menuju pintu, bersemangat untuk menyampaikan berita pembebasan resmi Reed. Hakim Harmon melanjutkan setelah ketertiban dipulihkan. Selain itu, pengadilan ini mengarahkan dimulainya segera proses untuk menentukan kompensasi yang sesuai untuk hukuman dan penahanan yang salah dari Tuan Reed. Saya juga memerintahkan tinjauan komprehensif atas semua kasus modal yang dipimpin Hakim Perez selama masa jabatannya. David akhirnya berbicara, suaranya mantap, meskipun emosi terlihat di matanya. Yang mulia, saya menghargai tindakan pengadilan hari ini, tetapi saya ingin membahas sesuatu yang lebih penting daripada kasus saya sendiri. Hakim mengangguk agar dia melanjutkan. Ini bukan hanya tentang saya, kata David, pandangannya menyapu ruang sidang. Berapa banyak orang lain yang mungkin duduk di penjualan sekarang, tidak bersalah, tetapi tanpa keadaan luar biasa yang membawa kasus saya ke cahaya, tanpa teman yang setia, mantan detektif yang berdedikasi, dan seekor anjing yang membawa bukti yang akhirnya mengungkapkan kebenaran, saya akan dieksekusi 3 minggu yang lalu dan konspirasi ini mungkin tidak akan pernah terungkap. Kata-katanya tergantung di udara, menantang semua orang yang hadir untuk menghadapi kerentanan sistem terhadap manipulasi dan kesalahan. Oleh karena itu, David melanjutkan, sementara saya berterima kasih atas kebebasan saya, tetapi saya meminta agar warisan sejati dari kasus ini menjadi komitmen untuk reformasi, untuk memastikan bahwa tidak ada orang lain yang menghadapi eksekusi berdasarkan bukti yang dibuat dan proses yang rusak. Tanggapan Hakim Harmon segera dan tegas. Tuan Reed, kekhawatiran Anda menggemakan kekhawatiran saya sendiri. Saya memerintahkan pembentukan komisi khusus untuk meninjau prosedur dan perlindungan hukuman mati negara kita bahwa, dengan laporan awal yang jatuh tempo ke legislatif dalam waktu 6 bulan. Dia berhenti dan menambahkan, dan saya ingin mengundang Anda. Jika Anda bersedia untuk melayani sebagai konsultan untuk komisi itu, perspektif Anda akan sangat berharga. Ketika proses persidangan selesai, David Reed turun dari posisi terdakwa untuk terakhir kalinya. Pintu kayu berat ruang sidang terbuka di hadapannya, secara simbolis menandai perjalanannya dari tertuduh menjadi dibebaskan, dari tahanan menjadi orang bebas. Di luar pintu-pintu itu menunggu Jack Wilson memegang tali Max, ekor gembala Jerman itu bergoyang-goyang mengantisipasi reuni dengan manusia yang sudah lama tidak hadir. Jalan menuju penyembuhan tetap panjang bagi David Reed, tetapi hari ini menandai awal yang sebenarnya. Sinar matahari musim semi yang cerah membanjiri Taman Westbrook. Di pagi hari, David Reed mengambil jalan-jalan pertamanya sebagai orang yang benar-benar bebas. 3 hari telah berlalu sejak pembebasan formalnya di ruang sidang Hakim Harmon, hari-hari yang dihabiskan untuk menavigasi transisi disorientasi dari hukuman mati ke kebebasan. Sensasi berjalan tanpa penjaga, tanpa pengekangan, tanpa tujuan atau batasan waktu yang telah ditentukan tetap surrealis. Kebebasan yang begitu lengkap sehingga terasa hampir luar biasa. Max berlari di sampingnya, menyamai langkahnya dengan sempurna saat mereka mengikuti jalan yang akrab di sepanjang sungai. Moncong abu-abu gembala Jerman dan gerbang yang sedikit lebih lambat adalah tanda-tanda yang paling terlihat dari 5 tahun yang telah berlalu. Namun pengabdiannya tetap tidak berubah. Kadang-kadang, Max akan melirik David seolah-olah,
Memastikan dia masih di sana dan matanya yang coklat mencerminkan kepuasan yang tampaknya mengatakan semuanya akhirnya kembali dalam urutan yang benar. Dia tidak pernah menyerah padamu, komentar Jack Wilson, berjalan beberapa langkah di belakang untuk memberi David ruang sambil tetap memberikan dukungan yang telah dia janjikan. Setiap bulan, ketika Sarah akan membawanya untuk mengunjungi anjing itu, dia akan duduk dengan perhatian sepanjang waktu, mengawasimu seperti kamu adalah satu-satunya orang di dunia. David berhenti di bangku kayu yang menghadap ke air, bangku yang sama tempat dia dan Max sering beristirahat sebelum penangkapannya. Dia duduk, merasakan matahari, kayu yang dihangatkan di bawah jari-jarinya. Sensasi yang begitu sederhana. Namun, di antara pengalaman sensorik yang tak terhitung jumlahnya yang ditolak selama penahanan. Aku terus berharap untuk bangun kembali di selku, David mengakui dengan tenang. 5 tahun dari dinding yang sama, rutinitas yang sama. Sekarang semuanya terasa terlalu terbuka. Terlalu tidak terduga. Max menetap di kakinya, menyandarkan kepalanya di sepatu David, seperti yang telah dia lakukan berkali-kali tahun sebelumnya. Keakraban dari gerakan kecil ini membawa air mata tak terduga ke mata David. Psikolog berkata, itu normal. Jack menjawab, pikiranmu butuh waktu untuk menyesuaikan diri. Anda tidak dapat mengharapkan untuk kembali ke kehidupan seperti tidak ada yang terjadi. David mengangguk, menjalankan tangannya di sepanjang punggung Max, merasakan ritme pernapasan anjing itu. Dia ingat segalanya, rutinitas kita, tempat favorit kita. Dia tersenyum sedikit. Dia bahkan mencoba menarikku menuju kedai hotdog yang biasa kita kunjungi. Mereka melanjutkan jalan-jalan mereka, melewati pelari dan keluarga yang sedikit memperhatikan mereka, anonimitas yang terasa berharga setelah bertahun-tahun pengawasan konstan. Di tempat terbuka berumput, David membuka tali Max, lalu meraih ke sakunya untuk mengambil bola tenis yang dia beli hari sebelumnya. Mari kita lihat apakah kamu mengingat ini sobat, katanya, menunjukkan bola itu kepada Max. Postur anjing itu segera berubah, otot-otot menegang dalam antisipasi, mata terkunci pada hadiah. Ketika David melemparkannya, Max melompat mengejarnya dengan kelincahan yang mengejutkan untuk usianya, kembali dengan penuh kemenangan dengan bola dan menjatuhkannya di kaki David. Selama 20 menit berikutnya mereka mengulangi permainan sederhana ini. Setiap lemparan dan pengembalian, membangun kembali hubungan yang terputus oleh keadaan dan waktu. David tertawa suara yang begitu asing bagi telinganya sendiri sehingga membuatnya terkejut. Dia tidak ingat kapan terakhir kali tawa lolos darinya, secara alami tanpa perhitungan atau usaha. Dia menyelamatkan hidupku, kata David ketika mereka akhirnya melanjutkan berjalan, bukan hanya dengan bukti, tetapi sebelum itu. Ada malam-malam gelap di penjara ketika mengakhiri segalanya tampak seperti satu-satunya jalan keluar. Tetapi saya terus berjalan karena saya tahu Max sedang menunggu, bahwa dia membutuhkan saya untuk pulang suatu hari nanti. Jack mengangguk, memahami kedalaman di luar kata-kata sederhana itu. Hewan memiliki cara untuk menambatkan kita ke kehidupan ketika tidak ada hal lain yang bisa mereka cintai, tanpa penilaian, tanpa syarat. Ketika mereka menyelesaikan sirkuit taman mereka, David merasakan pergeseran halus dalam dirinya sendiri. Belum sembuh, belum, tetapi mungkin awal dari kemungkinan. Beban penahanan akan tetap ada, trauma yang tersisa pada saat-saat yang tidak terduga. Tetapi di sini, dengan Max di sampingnya, menyamai langkah-langkahnya dalam sinkronisasi yang sempurna, David mengizinkan dirinya untuk percaya bahwa merebut kembali beberapa ukuran dari kehidupan sebelumnya mungkin saja terjadi. Kamar pribadi di sayap onkologi Rumah Sakit Mercy telah menjadi ruang yang anehnya nyaman selama 3 minggu terakhir. David duduk di apa yang sekarang dia pikirkan sebagai kursinya di samping tempat tidur Sarah, membaca dengan suara keras dari buku bersampul tipis yang sudah usang, sementara Max tertidur di atas selimut yang secara khusus diizinkan oleh administrasi rumah sakit. Gembala Jerman telah diberikan status anjing terapi tidak resmi setelah Dr. Patel melihat peningkatan luar biasa dalam semangat Sarah setiap kali anjing itu berkunjung. Cukup membaca untuk hari ini, kata Sarah suaranya lebih kuat dari sebelumnya sejak dia pingsan. Ceritakan tentang apartemennya saja. Apakah kamu sudah mendapatkan kuncinya? David menandai tempat mereka di buku sebelum menyisihkannya, mengambilnya kemarin. Itu tidak banyak hanya kamar tidur dekat taman, tetapi menerima anjing dan memiliki cahaya alami yang baik. Penampilan Sarah telah berubah secara dramatis sejak memulai perawatan eksperimental yang didanai oleh pembayaran kompensasi awal David dari negara. Meskipun masih kurus, warna telah kembali ke pipinya dan rambut pendeknya tumbuh kembali dalam tambalan coklat kemerahan yang lembut. Perawatan imunoterapi mutakhir, yang sebelumnya tidak tersedia baginya karena biaya, telah menghasilkan apa yang Dr. Patel sebut dengan hati-hati sebagai hasil yang menggembirakan. Perabot pertama yang Anda beli harus tempat tidur yang bagus,
saran Sarah. Setelah 5 tahun tempat tidur penjara, Anda pantas mendapatkan tidur yang layak. David tersenyum, memegang tangannya dengan lembut. Sebenarnya, saya sudah memesan satu di tempat tidur anjing yang tepat untuk Max, meskipun kita berdua tahu dia akan berakhir di tempat saya setengah waktu. Hubungan mereka telah berkembang dengan cara yang tidak terduga sejak dia dibebaskan. Tahun-tahun perpisahan telah mengubah mereka berdua. Namun iman Sarah yang tak tergoyahkan selama penahanannya telah menjalin hubungan yang melampaui definisi romantis. Mereka bergerak maju dengan hati-hati, membangun kembali kepercayaan dan belajar satu sama lain. Dr. Patel mengatakan saya mungkin bisa pulang minggu depan. Sarah berbagi optimisme hati-hati dalam suaranya yang telah hilang selama berbulan-bulan. Saya tidak sembuh, tidak mungkin, tetapi cukup stabil untuk perawatan rawat jalan. Itu luar biasa. David menanggapi, sukacita sejati menggantikan harapan tentatif yang telah mereka berdua pelihara. Tempat saya memiliki kamar cadangan jika Anda membutuhkan tempat tinggal saat Anda pulih. Saya mungkin menerima tawaran itu. Sarah mengakui, masa sewa saya berakhir bulan depan dan saya tidak yakin saya ingin tinggal di apartemen itu dengan semua yang telah terjadi. Detak monitor yang berirama memberikan latar belakang untuk percakapan mereka, pengingat pertempuran yang masih diperjuangkan. Namun suasananya telah berubah dari yang akan segera hilang menjadi kemungkinan yang hati-hati. Perawatan eksperimental bukanlah obat ajaib, tetapi telah memberikan sesuatu, waktu yang berharga. Kesaksian David melawan Michael Mitchell telah mengamankan pembayaran kompensasi awal yang besar, cukup untuk menutupi perawatan Sarah dan membangun dasar-dasar kehidupan barunya. Penyelesaian penuh akan memakan waktu berbulan-bulan untuk dinegosiasikan, tetapi Hakim Harmon telah mempercepat pembayaran awal sebagai pengakuan atas kebutuhan medis mendesak yang terlibat. Dokumen yayasan keluar kemarin. David menyebutkan mengacu pada proyek yang semakin menyibukkan pikirannya. Setelah didirikan, kita dapat mulai mengadvokasi orang lain dalam situasi serupa. Sarah meremas tangannya, inisiatif ketidakbersalahan. Saya suka namanya. Tampaknya hal yang tepat untuk dilakukan dengan uang penyelesaian, jelas David. Ciptakan sesuatu yang bermakna dari semua penderitaan ini. Bantu orang lain yang tidak memiliki anjing setia yang membawa bukti untuk menyelamatkannya pada menit terakhir. Max, mendengar penyebutan tersiratnya, mengangkat kepalanya dan menghentakkan ekornya ke lantai. Sarah tertawa, suara yang dulunya tampak hilang secara permanen tetapi sekarang kembali dengan frekuensi yang meningkat. Dia tahu kita sedang membicarakannya, katanya penuh kasih. Anjing terpintar di dunia. Saat sinar matahari sore mengalir melalui jendela rumah sakit, menerangi mereka bertiga dalam cahayanya yang hangat, David mengizinkan dirinya untuk percaya pada kemungkinan di luar kelangsungan hidup dan penyembuhan. Tujuan dan koneksi menempa kembali lebih kuat dari sebelumnya. 1 tahun setelah eksekusi dekat David Reed, 3 sosok berjalan di sepanjang tepi sungai saat fajar melukis langit dalam warna cat air merah muda dan emas. David dan Sarah bergerak dengan kecepatan santai, dengan Max berkisar di depan untuk menyelidiki aroma yang menarik, sebelum berputar kembali untuk memastikan manusia mereka tetap terlihat. Pemulihan Sarah telah berkembang melampaui bahkan proyeksi yang paling optimis, meskipun dia akan membutuhkan perawatan berkelanjutan tanpa batas waktu. Kankernya telah surut ke apa yang Dr. Patel sebut sebagai penyakit yang dapat dikelola, tidak sembuh tetapi terkendali. Rambutnya telah tumbuh kembali sepenuhnya, meskipun sekarang diselingi dengan helai perak prematur yang dia kenakan sebagai lencana kelangsungan hidup daripada tanda-tanda penuaan. Yayasan menyetujui 5 kasus baru kemarin. David berbagi saat mereka berjalan. 2 di antaranya memiliki bukti DNA yang kuat yang tidak tersedia selama persidangan asli mereka. Inisiatif ketidakbersalahan telah berkembang dari konsep menjadi kenyataan dengan kecepatan luar biasa, didorong oleh penyelesaian kompensasi besar David dan pemahamannya langsung tentang hukuman yang salah. Organisasi ini sekarang mempekerjakan staf kecil pengacara, penyelidik, dan ahli forensik yang berdedikasi yang berkomitmen untuk meninjau potensi kasus ketidakbersalahan. Jack menelepon tadi malam. Sarah menyebutkan dia telah menyelesaikan pelatihan anjing layanan baru untuk veteran itu di Austin, mengatakan itu adalah karya terbaiknya. Jack Wilson telah menemukan jalannya sendiri menuju penebusan, mendirikan program yang memasangkan anjing penyelamat dengan veteran yang menderita PTSD. Pengalaman detektifnya selama beberapa dekade terbukti sangat mudah dipindahkan ke pelatihan anjing. Ini adalah kesabaran dan keterampilan observasi yang menciptakan kecocokan yang sukses antara jiwa yang rusak, baik manusia maupun anjing. Mereka berhenti di pemandangan yang indah yang menghadap ke kota saat matahari terbit menerangi cakrawala kota. Menara Mitchell Enterprises, yang pernah menjadi bangunan tertinggi di cakrawala,
telah diganti namanya setelah restrukturisasi perusahaan di bawah kepemimpinan baru. Michael Mitchell menjalani hukuman 40 tahun setelah dihukum atas berbagai dakwaan, termasuk percobaan pembunuhan, penipuan, dan menghalangi keadilan. Mereka menemukannya, kata David pelan, memecah keheningan nyaman mereka. Thomas Mitchell. Pihak berwenang internasional menangkapnya di Bali kemarin. Sarah menoleh padanya, matanya membelalak. Setelah sekian lama, bagaimana mereka akhirnya melacaknya, ironisnya melalui anjingnya, David menjelaskan dengan sedikit kepuasan. Dia tampaknya tidak tahan untuk meninggalkan Y.E. Marer pemenang hadiahnya ketika dia melarikan diri. Pendaftaran microchip anjing itu membawa penyelidik ke identitas palsunya ketika dia membawa hewan itu untuk perawatan hewan. Berita itu mewakili penutupan bab yang telah mendominasi kehidupan mereka. Thomas Mitchell akan menghadapi keadilan atas kejahatannya, konspirator terakhir dalam skema yang hampir merenggut nyawa David. Saat mereka melanjutkan berjalan, Max kembali ke sisi mereka, moncong abu-abu menunjukkan usianya yang semakin tua tetapi matanya masih cerah dengan kecerdasan dan kesetiaan. Gembala Jerman telah menjadi semacam selebriti lokal setelah liputan media tentang pembebasan David, bahkan tampil bersamanya selama kesaksiannya di depan Komite Legislatur Negara bagian tentang reformasi peradilan. Aku sudah berpikir, kata Sarah, meraih tangan David saat mereka berjalan. Mungkin sudah saatnya kita mempertimbangkan untuk mendapatkan teman untuk Max, anjing yang lebih muda yang dapat belajar darinya sebelum dia terlalu tua. David tersenyum, memahami makna yang lebih dalam sarannya. Terlepas dari trauma yang mereka alami, mereka merencanakan masa depan, menciptakan keluarga dengan cara mereka sendiri, membangun kehidupan yang melihat ke depan daripada ke belakang. Saya pikir itu ide yang bagus, dia setuju, memberikan tangannya remasan lembut. Max selalu pandai memberikan pelajaran penting. Seolah-olah mengerti, Max menatap mereka, kedua ekornya bergoyang-goyang menyetujui. Bersama-sama, ketiganya melanjutkan jalan mereka di sepanjang sungai saat cahaya pagi menguat di sekitar mereka, tidak melupakan kegelapan di belakang tetapi memilih untuk berjalan dengan sengaja menuju kecerahan di depan. Dalam senja tahun-tahun kita menyaksikan bagaimana kebenaran kehidupan yang paling mendalam sering muncul di saat-saat tergelap kita. Kisah David Reed mengingatkan kita bahwa keadilan, meskipun tidak sempurna, harus tetap menjadi landasan masyarakat kita. Setelah 5 tahun di hukuman mati untuk kejahatan yang tidak dia lakukan, David diselamatkan, bukan oleh sistem yang dirancang untuk melindunginya, tetapi oleh kesetiaan anjingnya yang tak tergoyahkan, Max, dan mereka yang menolak untuk meninggalkan harapan. Saat kita merenungkan perjalanan kita sendiri, marilah kita ingat bahwa bahkan satu suara, satu teman yang setia, dapat menerangi jalan menuju kebenaran. Pengabdian Sarah melalui penyakit terminalnya sendiri menunjukkan bahwa belas kasih tidak mengenal batas, bahkan ketika tubuh kita menjadi lemah. Kisah ini berbicara tentang apa yang paling penting di tahun-tahun emas kita, keberanian untuk membela kebenaran, kebijaksanaan untuk mempertanyakan otoritas dan pemahaman bahwa warisan kita yang paling bermakna terletak pada bagaimana kita membantu orang lain. Seperti Max, membawa bukti ketidakbersalahan di lehernya, kita juga memikul tanggung jawab untuk memastikan tidak ada yang menghadapi ketidakadilan sendirian, terutama ketika waktu menjadi komoditas kita yang paling berharga. Saya harap Anda menikmati cerita hari ini. Berlangganan saluran agar Anda tidak ketinggalan cerita lainnya seperti ini. Tinggalkan suka dan komentar di bawah apa yang Anda pikirkan tentang cerita itu. Sampai jumpa di video berikutnya.